Cek, cek. Cek, 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 cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Subhan Jaya Mapaturung STMM selaku Direktur Utama PT Bosowa Utama. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bapak Haji AS Kambi SS selaku Wakil Pimpinan Redaksi Tribun Timur. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Adi Suryaculla MA selaku Pengamat Politik dan Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Hamid Padu MA selaku Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muin Fahmal SHMH selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Mustari Mustafa MP selaku Guru Besar Filsafat UIN Alauddin Makassar. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Muhammad MSI selaku Akademisi FISIP Universitas Hasanuddin. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Ruslan Renggong SHMH selaku Guru Besar Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia. Yang terhormat Bapak Laude Hussein selaku Guru Besar Universitas Muslim Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Imran Hanafi STMSI selaku Dosen FISIP Universitas Hasanuddin. Yang terhormat Bapak Subhan Jaya Mapaturung STMM yang juga selaku Direktur Utama PT Bosowa Utama. Kemudian selaku tuan rumah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dan berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan forum dosen dengan tema refleksi kebangsaan, asa untuk negeri di tengah krisis kepemimpinan. Bapak dan hadirin yang kami hormati, hari ini melalui perspektif para akademisi dan pemikir yang hadir bersama kita akan mencoba melihat persoalan tersebut secara lebih kritis, objektif, dan mendalam. Semoga tentunya forum ini dapat menjadi ruang belajar untuk bertukar gagasan, memperkaya perspektif, sekaligus menjadi ruang untuk menumbuhkan kembali harapan dan optimisme kita terhadap masa depan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji AS Kambi SS selaku Wakil Pimpinan Redaksi dari Tribun Timur. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini karena ada protokol jadi kayak agak kaku ini jadinya. Ini tidak lumrah ini forum dosen diskusi dengan protokol, Pak Subhan. Kenapa harus pakai protokol? Karena ada Pak Dr. Subhan Mapaturun di antara kita. Ini juga sebenarnya sekaligus sambutan selamat datang kepada Bapak Dr. Subhan yang baru beberapa pekan lalu secara resmi bergabung dengan forum dosen. Terima kasih Pak. Dan beliau juga sekarang sudah jadi dosen di Kala Institut Pak Prof. Subaya. Ya.
Universitas Islam Makassar. Ya. Meskipun yang punya Kala Institut, beliau yang punya Kala Institut, tapi dosennya di Universitas Islam Makassar. Dan ide diskusi kita ini juga dari keresahan beliau yang melihat negara kita sudah mengalami krisis kepemimpinan di semua level. Beliau ini bergelut banyak di dunia usaha dan informasinya ternyata bukan cuma negara yang merasa krisis kepemimpinan, perusahaan juga, bahkan organisasi-organisasi sumber kaderisasi pengusaha juga krisis kepemimpinan seperti Kadin, Yapindo, dan HIPMI dan seterusnya, Apindo dan seterusnya, itu juga mengalami hal yang sama. Jadi kita tidak bisa menunjuk dengan tegak lurus bahwa krisis kepemimpinan itu hanya terjadi di lembaga pemerintahan, tapi juga di lembaga di luar pemerintahan juga mengalami hal yang sama. Dan mungkin nanti Pak Dr. Subhan akan memberikan background kepada kita seperti apa sebenarnya krisis yang melanda teman-teman kita di luar sana, maksudnya di luar lembaga ke pemerintahan itu. Bapak dan Ibu, para guru kita yang terhormat, Forum Dosen ini hadir sejak tahun 2006. Sekitar baru 2 tahun Tribun berdiri 2004, 2 tahun kemudian Forum Dosen hadir. Kenapa Forum Dosen hadir? Karena Tribun Timur sejak awal ingin tampil beda dengan media lain yang ada di Sulawesi Selatan. Kita melihat salah satu yang membedakan itu Tribun Timur mesti harus ditopang oleh akademisi. Dan kebetulan pada tahun 2006 itu Pak Dr. Adi Suryadi Cula baru pulang dari UI sebagai doktor yang sangat muda di Makassar waktu itu, dan juga Kak Adi waktu itu Pak Dr. Subhan bintang. Pokoknya dialog-dialog tentang politik itu tidak sah kalau tidak ada Pak Dr. Adi Suryadi Cula. Akhirnya kita merasa inilah orang yang tepat ini untuk kita ajak kerjasama waktu itu 2016, 20 tahun yang lalu Pak Adi. Pak, waktu itu Pak Adi jauh lebih gagah daripada sekarang ini. Akhirnya Pak Adi berkenan kita membentuk, awalnya Forum Dosen Tribun Timur. Tapi kita tidak berharap ini hanya menjadi milik Tribun. Akhirnya kita hilangkan Tribun Timurnya dan Forum Dosennya bisa eksis sampai hari ini. Ya, CSIS Pak Subhan. Ya. Dan dalam perjalanannya dan diskusi Forum Dosen itu lebih banyak informal, tidak ada protokolnya. Termasuk tidak ada tanda tangannya sebelum diskusi. Jadi mohon maaf para bapak-bapak, mungkin bapak-bapak para guru-guru kita yang merasa ada yang tidak lazim pada diskusi hari ini. Itu karena ada tamu kita, ada Pak Dr. Subhan. Tidak enak kalau diskusinya biasa-biasa saja, nah ada orang baru. Ya Pak Dr. Subhan, jadi terima kasih banyak Pak Dr. Subhan, beliau juga yang sangat membantu kita di acara kita ini sehingga agak lain daripada biasanya. Saya kira itu Kak Adi, nanti selanjutnya dan saya turut mewakili Tribun Timur ucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf kalau pelaksanaan acara ini ada yang tidak berkenan. Terus terang kami sebenarnya saya dan Pak Adi itu merasa berat selalu mengundang bapak-bapak datang diskusi sini karena Tribun Timur ini kan hampir di luar Makassar, Prof, jauh sekali. Saya tahu Prof Marsuki itu kadang datang naik PT-PT ke sini. Pak Muim Pahmal kadang mau pulang tidak tahu di mana grabnya. Kita harus bantu beliau bikin grab. Pak Prokasim Matar biasa datang ke sini naik beca. Kalau Pak Dr. Rahmat selalu diantar sopir pribadi datang ke sini. Ada beliau. Jadi itu yang membuat kami sebenarnya dan Kak Adi itu merasa berat Pak Dr. Subhan memanggil orang tua kita, guru-guru kita datang ke sini. Iya. 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 Jadi mudah-mudahan Pak Dr. Subhan bisa selalu diskusi bersama kita di kesempatan selanjutnya. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Subhan Jaya Mapaturung STMM selaku Chief Legal dan Sustainability dari Kara Group. Kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Profesor Dr. Aminuddin Ilmar SHMH selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin. Boleh kami minta tepuk tangannya Bapak untuk menambah semangat kita pada sore hari ini. Bapak dan hadirin yang kami hormati, kini telah tiba pada sesi utama kita pada hari ini. Untuk memandu jalannya diskusi hari ini, telah hadir bersama kita Bapak Dr. Haji Adi Suryadi Chula MA. Kepada Bapak Dr. Haji Adi Suryadi Chula MA, kami persilahkan untuk dapat memandu jalannya forum. Ya, makasih ya MC. Namanya siapa ya? Protokol. Namanya siapa? Nama saya Ais, Pak. Ais. Iya. Oh ya, ada dari mana? Saya dari peserta magang HUB Kemenaker di Tribun Timur, Pak. Masya Allah. Bagian dari redaksi ya. Tidak lazim. Bagian dari Tribun Timur ya, Alhamdulillah. Apa motonya Tribun Timur? Mata lokal menjaga Indonesia. Baik Bapak, Ibu yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita berkumpul kembali di forum dosen. Nah, memang acara yang hari ini agak spesial ya, karena ya model forumnya bahkan ya tertata sekali dengan apik. Biasanya kan forum dosen karena sebenarnya esensinya volunteer ya tidak selamanya ya dengan model seperti ini, biasa bahkan dengan forum dan model meja yang agak bebas. Kita membentuk forum segi empat ini supaya tidak filosofinya adalah bahwa semua kita di forum dosen ini punya otonomi dan mungkin bahkan kepakaran. Jadi modelnya harus melingkar atau segi empat. Saya ingin mengutip ya satu perkataan dari Perdana Menteri Kerajaan gua dulu. Siapa yang pintar itu? Karaim Patinggal Loang, lupa saya namanya. Ya, dia mengatakan kalau sebuah negeri di mana kaum intelektual atau kalau kaum cendekiawan itu tidak lagi berbicara, tidak lagi berkumpul, tidak lagi mengingatkan pemerintah, maka itu pertanda keruntuhan. Ya, isyarat bahwa negeri itu akan runtuh. Alhamdulillah ya kita masih bisa berkumpul dan saya kira tujuannya dari diskusi ini tidak jauh dari esensi itu, bahwa kita ingin membahas, membedah, dan itu biasanya juga sudah kita lakukan selama ini, selama 20 tahun lebih forum dosen, berbagai permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya yang sedang terjadi di masyarakat. Karena salah satu dari tujuan diskusi itu adalah untuk memberi pencerahan ke publik dan juga tentunya untuk memberi masukan, bahkan dalam bentuk lain juga warning ya, kalau memang kita anggap bahwa itu adalah sesuatu yang berbahaya bagi negara kita, diingatkan melalui forum ini, dan itu yang kita lakukan selama ini. Nah, judul krisis kepemimpinan ini sebenarnya saya diskusi dengan Pak Kambi. Saya awalnya sebenarnya melihat pentingnya judul tema merajut. Ya Pak Subhan, setelah bicara juga dengan beliau ini, Pak Subhan, merajut Indonesia. Karena banyaknya peristiwa ya yang nampaknya membuat Indonesia ini seperti
negeri yang berserakan ya. Tapi ya ternyata esensinya adalah kita temukan itu ada pada krisis kepemimpinan. Nah, krisis kepemimpinan bukan berarti tidak ada pemimpin. Justru banyak pemimpin bahkan melimpah. Ini saya sedikit buat catatan sebenarnya dari pengantar diskusi yang sudah dimuat di Tribun. Banyak tantangan yang pasti dihadapi sebuah bangsa dalam membangun dirinya. Salah satunya yang mungkin paling serius adalah kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap pemimpinnya. Lebih jelasnya yang dimaksud adalah krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan tidak berarti kita kekurangan pemimpin. Dalam pemilu baik legislatif maupun pilpres serta pilkada dari domain tingkat nasional, kota dan kabupaten dari segala level. Bahkan di organisasi sosial pun bukan tidak ada pemimpin. Justru banyak pemimpin, apalagi disiram oleh iklim demokrasi. Yang menjadi soal dari konteks krisis kepemimpinan dimaksud adalah tergerusnya figur kepemimpinan yang diteladani, yang berbasis legitimasi moral yang kuat, mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Kini kita mengalami krisis kepemimpinan di multidimensi. Kini rasanya kita mengalami krisis negarawan. Lebih banyak yang mengandalkan para pemimpin kita dari peranata pemerintahan, corak pemimpin yang berwajah politisi. Mungkin ini yang kita hadapi. Bukan berarti politisi tidak bisa menjadi negarawan. Yang terjadi lebih banyak tidak bisa menjadi negarawan. Negarawan telah menjadi sosok yang langka, sementara politisi bertebaran bahkan melimpah. Apa perbedaan politisi dan negarawan? Seorang politisi lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, keluarga, golongan, dan kelompok. Ini kategori teoritisnya sebenarnya. Sementara negarawan meletakkan idealisme dan prinsip republikanisme dalam arti kepentingan publik. Politisi berorientasi partisan, sementara negarawan berorientasi kemaslahatan bangsa. Seorang negarawan berjuang untuk jiwa raganya dan menumbuhkan sosok keteladanan, sementara politisi berjuang untuk partai dan kekuasaannya. Rasanya saat ini negeri ini butuh pemimpin yang diteladani. Dulu dalam sejarah negeri ini, kita pernah memiliki pemimpin yang mampu memberikan kompas moral, kesejukan bahkan keteladanan pada zamannya. Sebutlah sosok sejumlah proklamator seperti Haji Agus Salim, Bung Hatta, Muhammad Nasir, dan juga di masa Orde Baru dan reformasi seperti sosok B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid. Berikut pendekar hukum seperti Baharudin Lopa, Artijo Al-Kausar, dan di tingkat lokal di dunia akademik, plus juga seorang birokrat seperti sosok Ahmad Amiruddin, mantan gubernur Sulawesi Selatan dan mantan rektor UNHAS. Kini di tengah situasi negara yang sedang dilanda berbagai masalah kenegaraan dan kebangsaan, kita butuh pemimpin yang tidak hanya sekedar mengelola rutinitas administrasi birokrasi pemerintahan, apalagi jika ia kemudian justru menampilkan pantulan wajah demagog dan pencitraan diri. Selama ini pemimpin bangsa hanya sekedar memoles citra diri dan membangun akumulasi suara dukungan numerik dari hasil pemilu serta partai politik dan derivasi institusionalnya. Buah dari semuanya adalah postur kekuasaan yang angkuh, degradatif dari segi partisipasi publik, serta gagal memberikan kompas moral untuk keteladanan publik. Mungkin lanskap ya proyektif negeri seperti itulah yang terjadi sehingga bangsa ini mengalami berbagai kekisruhan, gejolak sosial dan ketidakpuasan. Dalam beberapa bulan terakhir, gejolak terjadi di level nasional terkait berbagai masalah program pembangunan yang dicanangkan pemerintah yang berakibat terjadinya berbagai macam protes sosial terhadap lembaga-lembaga negara, mulai dari domain kekuasaan pemerintahan eksekutif, presiden dan jajarannya, institusi legislatif hingga ke lembaga yudikatif di tingkat pusat maupun daerah. Termasuk protes pemerintah daerah terhadap pusat akibat ketidakadilan pembagian sumber daya alam hingga gejolak sosial di berbagai daerah seperti di Papua dan Aceh yang kita sudah saksikan, Pati, Madura, Lampung dan sebagainya hingga Sulawesi Selatan seperti di Kabupaten Goa. Intinya negeri ini sedang berhadapan permasalahan kebangsaan, terutama krisis kepemimpinan. Dampak dari berbagai manifestasi krisis kepemimpinan yang dialami kini dirasakan dalam berbagai aspek pembangunan. Mulai dari ekonomi seperti kenaikan harga, berbagai kebutuhan masyarakat, masalah BBM, kenaikan pajak, keluhan pengembangan dunia usaha dan sebagainya, hingga permasalahan hukum dan politik yang melahirkan gejolak sosial dan aksi protes, hingga persoalan kultural dan keagamaan yang memerlukan sentuhan kearifan.
dari lanskap kebangsaan yang sedang tersorot itu rasanya dibutuhkan kemauan bagi pemimpin bangsa untuk reflektif. Pemimpin bangsa mungkin selama ini terperangkap dalam pragmatisme, materialisme dan hedonisme, sehingga lupa akar sejatinya bahwa kekuasaan yang diperoleh adalah amanah rakyat, bukan warisan keluarga atau titipan partai politik. Refleks utama akhirnya sebagai pikiran dari diskusi ini, bangsa ini butuh pemimpin yang mau meresapi, tidak sekedar mendengar suara sang demos atau rakyat yang menjadi sumber daulat negara. Dan yang utama bahwa kita butuh pemimpin bangsa yang mampu mempersatukan dan atau menjembatani kemajemukan bangsa ini, mampu mewujudkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan, kesetaraan dan pemerataan. Secara individu negeri ini menuntut adanya pemimpin yang bersosok keteladanan, mengayomi secara kemanusiaan, mampu memberi kompas moral dalam membangun kepercayaan masyarakat. Kira-kira itu apa dasar pikirannya Pak yang menginspirasi kita kenapa sampai muncul tema kepemimpinan hari ini kita diskusikan, dan ya kita berharap muncul pikiran-pikiran yang mudah-mudahan bisa menjadi bagian kontribusi kita untuk membantu membenahi dan ya memperbaiki bangsa ini jika ada hal yang memang kita lihat perlu diluruskan. Demikian saya kira saya sebagai moderator memberi pengantar. Barangkali kita berikan dulu ini anggota baru kita. Pak Dr. Subhan Jaya yang akan memberikan mungkin juga pengantar ya sebelum kita edarkan ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Adi Suryadi dan Pak Kambi juga hadir. Ini para guru saya sebenarnya dulu Pak Adi. Saya perkenalkan diri lagi, saya Subhan. Saya sebenarnya lebih banyak di korporasi, sudah 30 tahun di Kala. Jadi mulai dari level paling bawah sampai sekarang dipercaya untuk mengelola satu direktorat legal dan sustainability, termasuk saya sebagai sekretaris perusahaan. Sehingga saya jadi saksi sejarah juga bagaimana orang datang dan pergi di perusahaan itu. Orang-orang dengan kewenangan yang besar kemudian dia pergi, bagaimana orang mempertahankan ini di level yang kecil ya seperti itu ya. Jadi kemudian saya membantu juga kebetulan karena agak punya gairah juga untuk sekolah gitu. Diajar sama Prof. Marsuki, Prof. Hamid di Unhas dan sampai jenjang S3. Saya ngajar di Universitas Islam Makassar di Departemen Ilmu Administrasi Publik sampai sekarang. Dosen saya. Termasuk Prof. Muin, Famal. Dan sering saya undang juga kalau misalnya ada diskusi dulu Delta FM. Ada Delta FM. Jadi memang aktif saya. Oh, aktivis juga. Sampai ke Gojolak ya. di Gojolak itu 98 gitu ya dan lain-lain. Kira-kira gitu. Jadi saya terhormat sekali bahwa saya diizinkan masuk dalam kelompok ya katakanlah ini salah satu kelompok elit untuk pemikiran-pemikiran di bukan hanya dalam konteks regional ya, tapi saya kira sudah bisa nasional dengan platform sosial media sekarang dan juga informasi yang bisa tembus kemana-mana gitu. Jadi saya ketemu bertiga di warung kopi ya, Pak Kambi, Pak Adi Suryadi. Cerita-cerita lepas saja dulu bahwa ini kenapa ini forum dosen saya kenal karena saya forum dosen sering saya baca pikiran-pikirannya dan kayaknya sudah agak lama kemudian tidak aktif lagi gitu. Padahal hari ini saja besok kita hadapi ada demo, katanya akan demo sangat besar 27. Kita juga menghadapi persoalan di lokal di di ada interpelasi dan juga sudah pemaksulan saya kira di Goa. Ya kan? Di beberapa tempat juga sama ya di Sulawesi Selatan, dan yang paling ngeri adalah karena sekarang hampir berhenti itu layanan-layanan publik di berbagai daerah karena uang tidak ada, nanti mungkin akan banyak dijelaskan, dan itu menuntut kapasitas kepemimpinan kan untuk mengelola situasi ini gitu. Itulah keresahan yang disampaikan, tapi saya ingin menyampaikan cerita-cerita kecil
Tapi ini fakta sebenarnya, cuma mungkin bisa bermakna buat kita ya. Jadi sudah lama ya terjadi fenomena ini dan beberapa waktu yang lalu dipertegas lagi. Jadi ada keluarga elit lah, elit lokal lah, pejabat lah gitu ya. Yang anak-anaknya ini kan sekolah juga masih kecil-kecil, karena sekarang kan muda-muda ini pejabat-pejabat ini kan. Apakah dia anggota dewan dan lain-lain. Di sekolahnya itu dia diantar oleh 4 pembantunya. Masuk, diantar dan ditunggui. Ya kan? Dan ini di beberapa tempat ini. Kemudian ini perilaku ya, saya nggak tahu ini apakah, tapi saya kira baru. Karena dulu waktu kita sekolah-sekolah juga kan sering ketemu juga dengan anak-anak pejabat dan tidak seperti itu. Kemudian ada juga karena ada kegiatan bahwa dia harus membersihkan kelas dan bergilir siswa-siswa itu, ada itu orang tuanya, istri pejabat ini yang datang dan menyampaikan bahwa boleh nggak saya ganti dengan pembantu rumah tangga saya. Gitu. Ini elit pejabat lokal gitu. Sudah seperti itu perilakunya gitu. Sudah seperti itu perilakunya gitu. Jadi saya bayangkan bahwa dari sejak kecil begitu, dia sudah difasilitasi, sudah betul-betul seperti itu ya, dan tidak dibuat mungkin sekolahnya juga bagus, dan anak ini dipersiapkan untuk menjadi penerus jabatan politik mungkin ya, atau jabatan pemerintahan. Gitu. Di usia yang dia mungkin sekolah tidak tamat mungkin ya, dia cari ijazah di tempat lain. Ijazah palsu lah gitu kan. Tiba-tiba dia jadi pejabat gitu. Dan memerintah kita. Kita tidak pernah tahu lagi bahwa kepemimpinan ini bukan sesuatu yang simple. Ya. Ini kompleks dan memang perlu waktu. Pembentukan karakter, bagaimana, karena belajar kepemimpinan itu kan mulai kita mungkin waktu SMA mungkin atau SMP lah, lebih kecil lagi, mahasiswa, kita belajar mengelola konflik, kita belajar mengelola anggaran, mengelola orang, kita mengelola juga macam-macam, kita bisa krisis gitu ya. Nah anak-anak ini tiba-tiba jadi pejabat gitu ya. Ini mohon maaf karena kita harus sebut-sebut lah ya. Ada yang usianya 25 tahun sudah jadi ketua DPRD, ada yang sudah, ada yang wapres, ada macam-macam, ada wapres lah, ini kita ketika lokal gitu. Ini kan mengerikan sekali menurut saya ya, buat kita masa depan, karena yang mereka kelola ini kan bukan duit dia gitu, ini duit rakyat. Dan sekarang alhamdulillah karena ternyata dengan sosial media kesadaran terkait dengan pengelolaan dana publik ini sudah mulai merambah kemana-mana, terutama anak-anak generasi sekarang ya, Gen Z itu. Sehingga yang dia tuntut itu, Anda kan digaji oleh kami, kenapa kau begini? Ini kan ada. Jadi kesadaran terkait dengan penggunaan dana publik ini memang sudah lumayan, tinggal kita dorong lagi. Sehingga membuat pejabat-pejabat itu kemudian tidak nyaman gitu ya. Kemudian orang sudah bisa melihat perbedaan antara ruang publik dengan ruang private, gitu kan. Jadi pejabat-pejabat publik yang main di ruang private itu menjadi sasaran kritik sekarang ini. Tapi ini kan sesuatu yang belum terkonsolidasi. Konsolidasi pikiran-pikiran ini jauh tertinggal dibandingkan konsolidasi kekuasaan. Gitu. Jadi dia berhadapan dengan konsolidasi kekuasaan yang demikian masif. Yang menurut saya memang butuh waktu dan butuh martir untuk bisa mendobrak konsolidasi kekuasaan ini gitu. Nah kalau kita tarik ke level daerah gitu ya, semua sudah mati gitu ya, organisasi, tidak ada lagi gairah di KNPI, entah bagaimana ceritanya bisa terpecah sampai 3. Hampir kita tidak tahu lagi tuh orang-orang yang dulu hebat sekali tuh. Saya masih ingat itu zaman-zaman siapa yang jadi ketua KNPI, Ketua Pemuda Pancasila. Sekarang yang hebat itu adalah Laskar Sindrijala, ya kan? Itu formal elit ini yang sekarang ini muncul itu Grip Jaya, Laskar Sindrijala, organisasi Paku Terbang.
Jadi mereka yang di bawah ini yang, dan itu yang bikin resah masyarakat, dan itu dimanfaatkan oleh elit gitu kan. Jadi menurut saya ada persoalan yang harus kita punya kontribusi sebagai para scholars ya, para pemikir, untuk supaya ini kalau berlalu memang pasti akan hancur di negara ini, karena mereka konsolidasinya sistematis gitu kan. Dan demokrasi ini kan jadinya menjadi kendaraan aja, jadi tunggangan, jadi kuda tunggangan aja di dalam rangka mereproduksi kekuasaan gitu. Dan dinasti itu adalah alat paling canggih untuk dia melakukan reproduksi kekuasaan. Itu menurut pikiran-pikiran saya gitu. Jadi dinasti ini sekarang dari tadinya dinasti elektoral, artinya dia hanya mewariskan jabatan, sekarang ini sudah menjadi dinasti predator. Dia bisa memakan semua sumber-sumber daya yang ada di sekitarnya. Dia bisa kuasai semua hal politik, dia menguasai jaringan, dia menguasai sumber daya, dia menguasai organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Saya bingung juga bagaimana caranya kita bisa berhadapan dengan sebuah dinasti yang sudah predator begitu. Dia bisa jadikan orang yang jadi anggota DPR baru lulus, bisa jadikan orang jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur. Kalau dulu, saya ingat sekali ini mohon maaf ya, karena kita bicara menyangkut masalah perilaku kekuasaan. Yang paling hebat dulu itu kan dinasti, katakan kalau itu dinasti politik itu kan di Goa. Basisnya lokal. Mereka bisa berkuasa 30 tahun. Tapi kemudian tidak bisa melanjutkan itu pada saat di provinsi, ya, zaman almarhum Pak Ihsan Yassin Limpo, karena dia berhadapan dengan satu kekuatan baru, elit baru yang muncul, tapi dia munculnya dari nasional. Ini kan diatur dari Jakarta untuk kemudian sekarang ini diatur dari Jakarta untuk sampai ke daerah-daerah. Saya nggak mengerti ya bagaimana nanti nasib ke depan itu, karena semua hal diatur oleh Jakarta. Dulu Jakarta tidak main di pentas politik lokal, dia tidak main di bupati, dia tidak main di gubernur, tapi sekarang dia main, Prof. Ya, mohon maaf ya, ini udah dipetakan dari atas, karena rupanya konsolidasi kekuasaan ini sudah semakin masif dan semakin sempurna, gitu kan? Oligarki politik, oligarki ekonomi itu sudah menyatu, dan ini orang-orang inilah yang tidak mau diganggu kepentingannya, dan sampai kapan gitu kan? Jadi ini hanya pengantar saya karena ya, diminta. Jadi saya kira memang harus ada mata rantai yang harus kita putus, dan yang bisa memutus itu adalah instrumen hukum sebenarnya. Tapi instrumen hukum juga mungkin sudah dikooptasi, sudah tidak mampu juga gitu kan. Tapi saya kira masih ada ruang-ruang yang bagus untuk kita masuk. Saya nggak tahu kenapa bisa di dalam undang-undang kata kepartaian itu anggota DPR itu hanya disyaratkan usia 18 tahun ya. 18 tahun. Sementara orang menjadi hakim agung misalnya atau jadi ketua Mahkamah Konstitusi syaratnya 40 tahun. Artinya ada kematangan tertentu yang diharapkan dari usia itu untuk melakukan kerja-kerja politik atau kerja-kerja di katanya di pemerintah gitu ya, di pemerintahan. Nah, karena DPR ini pekerjaannya kan besar ya. Dia menguasai katakan dia bertugas 3 ya. Dan bagaimana orang-orang yang tadinya tak paham apa-apa, tidak pernah jadi organisasi mahasiswa, jangan ke organisasi mahasiswa, dia jadi mahasiswa saja tidak, ya kan? Tiba-tiba dia pimpin ketua partai, tiba-tiba dia seperti, dan rusak, kita sebenarnya rusak. Bisnis rusak, nggak ada orang yang bisa ngasih kerjaan. Sekarang ini ya terus terang tidak ada lagi ekspansi, sudah susah, ya kan? Karena itu tadi ekonomi juga, ya nanti akan mungkin Prof. Marsudi yang ceritakan bagaimana pertumbuhan itu di drive sekarang lewat apa gitu ya. Tapi menurut saya persoalan utama memang adalah karena kita ini mungkin
intelektual kita pun sudah agak sulit untuk bersuara. Saya tidak tahu ya, peran media juga sudah, karena yang saya bilang dinasti predator itu sudah menguasai sampai media juga. Semua tidak ada yang tersisa gitu ya. Nah, itu yang barangkali perlu kita diskusikan ya. Ini hanya keresahan saya ya, mungkin pribadi, karena berada di situasi yang di bisnis, di di perdebatan publik yang sama sekali sudah tidak ada kualitas ya. Dan kita dihadapkan pada banyak sekali persoalan-persoalan. Saya kira itu Pak. Oke, makasih banyak. Saya catat sebenarnya ada yang disampaikan Pak Subhan itu soal rekrutmen ya kepemimpinan. Yang mungkin apakah umur menjadi masalah? Ataukah ada kejanggalan dalam mekanisme rekrutmen? Dan juga soal oligarki ya, yang tadi dikemukakan yang mendominasi sistem ya tata kelola kekuasaan ya. Saya kira itu ada banyak yang lain, tapi poin itu yang saya coba tangkap dan mungkin bisa menjadi bagian dari diskusi kita. Dan diskusi kita ini ya kita berharap dan selalu kritis ya. Ya pendapat itu saya kira bisa ada dialektikanya. Kita mulai dari mana dulu ya? Putar aja ya, mulai dari Prof. Laude ya. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Baik, saya kira mencermati fenomena akhir-akhir ini, hampir semua orang sudah jadi pakar sekarang dengan menggunakan AI, gitu kan. Jadi kecerdasan yang muncul di permukaan ini sebenarnya kecerdasan perumpamaan, kan. Ya, memang sebenarnya apa ini bisa kita sebut tanda-tanda akhir zaman, gitu kan. Itu. Karena semua yang diperlihatkan ini semua hanya perumpamaan saja, gitu kan. Dan inilah produk artificial intelligence. Dalam Al-Quran sebenarnya ada. Dalam Al-Quran itu kalau kita baca surat An-Nur ayat 35, itulah sebenarnya AI. Ya. An-Nur, ya. Allahu nurus samawati wal ard, gitu kan. Apa Tuhan cahaya langit dan bumi. Dan di situ ada azujajah. Azujajah itu satu tabung. Inilah AI. Dan sumber energi dari tabung itu sehingga dia bisa menyalakan api itu adalah minyak zaitun. Minyak zaitun sebenarnya dalam An-Nur itu sebenarnya big data kalau sekarang. Big data. Dan sumber kekuatannya ini sebenarnya miskat cahaya-cahaya. Nurun ala nur, dalam surat An-Nur itu ada di situ. Artinya apa? Ini semua kekuatan yang ada sekarang ini belum dipadukan. Andai kata nurun ala nur itu perpaduan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan intelektual. Belum dipadukan. Kita sekarang muncul masih permukaan kecerdasan buatan yang muncul. Dan Allah tegaskan dalam surat An-Nur, wa yadribullahu amsalal linnas. Bahwa semuanya itu adalah perumpamaan yang diberikan Allah kepada manusia. Inilah era sekarang. Palsu semua kan itu. Nah, terkait kaitan dengan fenomena kepemimpinan ini, kan palsu semua ini. Pemimpin palsu semua, Pak. Iya, karena produk di era disrupsi revolusi sudah muncul semua ini. Iya. Kenapa? Kan sudah tidak punya format, sudah tidak punya rumah. Apa formatnya? Kita ini kan produk masih orde baru kita ini kan. Kita ketinggalan rumahnya, ketinggalan formatnya. Apa formatnya? Yang pertama adalah teknokrat. Ya. Format politik yang teknokrat. Di zaman orde baru itu perpaduan 3 format. Ada birokrat,
ada teknokrat, ada populis demokrat. Nah, ini tiga. Kalau ya kita masih rasakan semua ini. Bagaimana di zaman Orde Baru, Pak Harto mempadukan tiga kekuatan ini. Birokrat, teknokrat, dan demokrasi. Tiga kekuatan ini. Dan Pak Harto bisa menjadikan negara ini negara yang aman, kita rasakan. Negara yang swasembada pangan gitu kan. Petani cukup sejahtera. Dan puncaknya di zaman Pak Harto itu, petani-petani yang ada di daerah, coba lihat di kolong rumahnya. Penuh dengan mobil Harto pada saat itu, Pak. Ya, kita semua kalau kita ke daerah, kita lihat di kolong-kolong rumah itu kan mobil-mobil Harto. Dan puncaknya itu 96, 97, 98. Puncaknya di situ. Nah, ini, jadi memang di sini yang kita harus mengemas itu. Persoalannya ini, tantangan kita sekarang ini adalah ketika kita mau bangkit dengan format politik yang demokrat, yang populis itu kan. Nah, kita diserang dengan apa? Diserang dengan influencer. Buzzer. Ini yang membahayakan negeri ini sekarang sebenarnya. Ini membahayakan kekuatan influencer ini. Saya pernah saya baca buku yang nulis itu ini Martin Apang. Ada satu bukunya Martin Apang itu. Saya bilang satu kekuatan yang sangat dahsyat itu adalah kekuatan media. Ini. Sekarang ini itu yang memegang kekuasaan sekarang. Media memegang kekuasaan. Ini harus dikemas dengan baik. Saya kira Tribun Timur harus mengemas dengan baik ini. Kekuatan media. Hanya ini saja kekuatan yang ada sekarang. Untuk menjatuh bangunkan kekuasaan yang ada ini. Menjungkir balikan kekuasaan. Media ini. Nah, jadi akhirnya apa? Ini harus kembali kita mengemas ini. Format. Antara format politik birokrat. Format politik yang teknokrat. Dan demokrasi. Demokrasi mahal, Pak. Tadi kalau kita coba kalau kita ke New York di monumennya Abraham Lincoln di kawasan itu, freedom is not free. Kebebasan adalah bukan hal yang gratis itu. Ini yang kita, inilah sebenarnya yang kita alami, saya kira itu untuk sementara itu dari saya. Terima kasih. Apa yang harus dilakukan bangsa ini di tengah adanya disrupsi? Saya kira ada sikap-sikap yang revolusioner yang harus dilakukan. Nah, Ya, sikap revolusioner itu kan. revolusioner maksudnya apa? Ya, Pergantian? harus pergantian kekuasaan. Kan ujung idenya yang kita mau cari ini. Saya kira itu Harus ada perubahan. Ya, Ya. harus berubah. Ya, kita bisa berbeda pendapat, tapi bisa juga ya memiliki persinggungan. Tapi ya kita mau dengar berikutnya barangkali Prof. Hamid. Nanti bisa kembali lagi kita. Nanti kita efektifkan waktu, Pak, barangkali 5 menit ya. Karena ada 2 sesi, nanti kita akan break. Sesi pertama kita 10 menit baru masuk sesi kedua. Silakan Kak Hamid. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 5 menit lah ya. Saya kira ini hanya pemantik diskusi aja ya. Supaya 2 menit, 3 menit lagi. Kalau lihat sekarang ini, maka saya berpikir bahwa Indonesia bisa dikatakan ada masa sebuah bangsa tidak kekurangan angka. Ada masa sebuah bangsa tidak kekurangan angka. Angka ekonomi pertumbuhan Indonesia bagus, kemiskinan turun, inflasi harga-harga bagus di angka makro. Tetapi kekurangan arah. Oke. Kalau kita lihat statistik yang banyak dikoreksi akhir-akhir ini ya. Pertumbuhan Indonesia memang tidak terlalu baik ya, selama 10 tahun hanya 5%. Kalau kita lihat lintasan pertumbuhan pernah kita 9-10%. Tahun 73 ya. Tahun 73 dengan 83 ya, itu 10%. Kalau kita lihat proyek-proyek mega proyek terus dilaksanakan. Terus
Oke. Investasi terus diumumkan, angka-angka makro, dan pidato nyaris tidak pernah berhenti tentang pembangunan, tentang pertumbuhan. Angka ini ternyata sepi gitu ya. Ketika kita bertemu dengan rakyat, tadi ada yang bercerita tentang ketemu dengan rakyat, ternyata di banyak rumah tangga. Saya beberapa bulan ini terus belajar dari rumah tangga, belajar dari kelompok kuantil 1 paling miskin, apa masalah di sana. Saya belajar dari rakyat sopir Grab, saya juga naik Grab ke sini untuk berdialog dengan rakyat. Nah, mereka merasa bahwa angka makro tadi yang menyenangkan kelihatannya, ternyata mereka masa depan mereka semakin mahal. Dia bilang inflasi selalu dikatakan 2-3% maksimum. Tapi bulan lalu Rame Tribun Fajar mengatakan harga-harga naik 30%. Itu real. Sopir tadi mengatakan oli naik itu biasanya 400.000, naik menjadi 600.000 kita punya servis. Itu ya. Ekspedisi, pengiriman barang naik. Tapi angka inflasi ketika pemerintah mengatakan 2,4% dan seterusnya. Jadi ada perbedaan antara makro dengan kehidupan rakyatnya. Saya ingat Prof. Kasim tanya saya di Al-Markas itu. Ya bicara pertumbuhan tumbuh, tapi rakyat ternyata merasa ini. Ternyata pembangunan dengan angka-angka besar ini itu hanya ukuran-ukuran angka, tetapi dia bukan sertifikat keadilan. Ketimpangan terus menganga, keadilan terus terjadi. Dari struktur ekonomi secara mikro ini semakin melemah, pada saat yang sama kelembagaan di negeri ini juga semakin ekstraktif. Kalau kita ikuti pemikirannya Darren Acemoglu, pemenang Nobel, dia mengatakan mengapa negara ada yang gagal, ada yang sukses. Salah satu adalah dia pelajari puluhan tahun, ternyata kelembagaan di sebuah negara yang sangat menentukan. Tadi dicerita, Pak, ada banyak kelembagaan di masyarakat. Kelembagaan pendidikan termasuk, kelembagaan agama termasuk, kelembagaan keluarga, kelembagaan masyarakat. Semua ekstraktif menjadi kelembagaan penguasa seluruhnya. Menguasai pendidikan, menguasai kekayaan, menguasai menjadi dinasti dan seterusnya. Padahal negara sukses itu harus kelembagaannya, institusinya adalah inklusif. Milik bersama, milik orang baik, dia nyaman untuk orang. Ternyata di Indonesia sangat makin hari makin ekstraktif. Dari apa yang kita lihat gitu kan. Ya, penguasaan di lembaga. Ya. Lama-lama nanti Universitas memasukkan militer menjadi direktur di sana. Memasukkan siapa dan seterusnya. Sekolah, tadi masyarakat terbagi dua. Ada kelompok klaster menengah ke bawah, anak-anaknya yang kekurangan gizi, stunting. Itu benar ada. Maka harus ditolong ini. Karena ini nanti akan menjadi profesor seperti Prof. Muin. Kalau dia dari awal stunting dia menjadi profesor gimana? Kalau dia dari awal kekurangan gizi kemudian dia menjadi pemuka agama, dia menjadi gubernur, maka gubernur stunting. Dia berpangkat. Tetapi ada tadi kelompok kecil, tidak sampai 2% penduduk ini, yang anak-anaknya sekolah. Kalau di Jakarta kita lihat, anak-anak sekolah itu, di Jakarta apalagi mereka di Singapura seterusnya. 120 juta untuk SD, SMP 1 semester biayanya. Dalam satu kelas mereka cuma berenam dan seterusnya. Ya. Nah sekarang dua ini nanti kelompok anak-anak dalam 20 tahun akan berebut untuk memimpin bangsa ini. Baik di pemerintahan maupun di korporasi. Okay. Pasti dia akan menang. Tetapi yang stunting juga sekarang ini mau tidak mau pasti juga dia maju. Dia akan ikut pilkada juga, ikut DPR. Ya, celakanya nanti ini semua yang memenuhi DPRD. Jadi kalau kita tidak intervensi ini, maka masa depan bangsa ini tentu menjadi pertanyaan. Ini kelembagaan. Jadi maka ini terletak di mana? Inilah yang kita bicarakan, kepemimpinan. Termasuk kepemimpinan di ekonomi. Kepemimpinan di ekonomi itu tidak berarti bahwa negara sibuk
dengan angka-angka mendemonstrasikan investasi, mengumumkan angka-angka makro, bukan. Tetapi dia harus memimpin ekonomi ini agar supaya hidup rakyat sungguh-sungguh menjadi baik. Artinya apa? Itu bisa terjadi ketika pemimpin tidak bisa memilih. Pemimpin ekonomi harus bisa memilih di mana dia harus memihak. Di mana dia harus memihak dari kelompok, kalau kita bagi 10 kelompok masyarakat, 9-10 hanya 10% lebih yang orang terkaya di Indonesia. Kemudian 20% di 7, 8, 7, kira-kira juga 20%. 50 atau 60% itu kita semua ini termasuk ASN dan sebagainya, itu kelompok menengah bawah sampai paling miskin sekali. Sekarang mau dipihaki di mana dalam menentukan ekonomi? Kalau kita lihat yang dipihaki siapa? Memang ada indikator makronya bahwa ada proyek memihak rakyat, MBG. Tapi saya kira MBG salah. Dulu saya pikir oke, benar, ternyata arahnya salah. Maksudnya baik, tapi ternyata dirampok lebih awal MBG. Proyek-proyek besar ini yang makro, koperasi, MBG maksudnya baik, kelihatan bahwa program sosial. Tetapi ternyata dirampok. Bisa kita melihat bahwa ya, berapa rupiah yang sampai ke rakyat? Kan ternyata 8.000. Telur 1, tempe, tahu 1, dan pisang. Saya lihat di tetangga saya di mana dan seterusnya. Untuk SD kelas 4 ke atas dia dapat 10.000. Uangnya berapa? Uangnya 325 triliun. 60% habis untuk operasional, habis di mana? Habis untuk dirente ekonomi. Ini model kelembagaan. Setiap kita punya proyek, setiap kita kegiatan, maka yang kita lakukan adalah komisi, rente. Politikus, elit memegang itu, kemudian dia subkan ke bawah, sampai 4 kali ke bawah, dan itu sudah habis 20%. Maksudnya baik. Tapi ini persoalan kelembagaan, persoalan institusi. Inilah kemudian yang harus kita, kepemimpinan ekonomi yang harus kita. Oke. Iya. Makasih. Hal menarik ini saya kira dikemukakan Prof. Hamid ya, tentang kita bicara krisis kepemimpinan, tapi sebenarnya justru juga krisis kelembagaan. Jadi hampir semua bangsa, bahkan bangsa kita juga, Indonesia, justru menjadi problemnya adalah pengelolaannya, kelembagaan. Dan ya negara yang dianggap gagal itu kan sebenarnya salah satunya adalah karena kegagalan dalam mengelola institusi atau kelembagaan. Nah, yang kedua itu soal ketimpangan, juga ketidakadilan, bahkan program pemerintah tidak menyentuh ya langsung masyarakat, lebih banyak ke sektor ekstraktif ya, terutama yang menciptakan pertumbuhan dan pendapatan ya bagi masyarakat, tapi lupa, abai terhadap esensi utama dari pembangunan, yaitu keadilan dan pemerataan. Saya kira itu yang saya tangkap dari Prof. Hamid, jadi bahan kita juga. Silakan Pak Rahmat Muhammad, sosiolog. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Karena banyak di antara Singkat kita ya Pak ya, yang kita akan efektifkan. memberikan 5 menit tanggapan. Saya gini saja. Sebenarnya sempat saya bingung ya, krisis mana yang dimaksud oleh panitia. Tapi tadi oleh Pak Kambi saja yang tertuduh deh. Tapi penjelasan Pak Adi tadi sudah memberikan pengantar, sekalipun sebenarnya hati-hati kita menggunakan kata krisis, karena seolah-olah tidak ada yang bisa memimpin. Ya, tadi sudah ada pembenaran untuk itu. Tadi saya kemukakan bukan krisis pemimpin. Ya, oke. Krisis Baik. dalam perilaku ya. Oke. Nah. Saya dari sisi lain, saya lihat begini saja, Bapak Ibu sekalian ya, bahwa persoalan utamanya sebenarnya ini di sini masalah kepercayaan, kalau menurut saya. Karena ini tadi pagi tiba-tiba saya dikirimi seseorang pidato sambutannya Pak Harto waktu menjelang di turun ini. Dia ulang kembali itu. Saya bersedia turun. Apakah ada jaminan bahwa itu kembali negara? Nah, ini kan sebenarnya permainan Ini bagian dari
mindset yang dititip ke masyarakat, ya. Tadi sudah Prof. Lode sampaikan dengan Prof. Hamid, ya. Sehingga masalah kepercayaan ini sudah mulai tergerus, mulai dari atas sampai pada rakyat. Katakan begini, maaf, kalau dulu itu ya relatif kencang kita itu nyatakan, coba kita tes sekarang. Siapa yang bisa menjadi role model secara nasional? Atau misalnya begini, pertanyaan dasarnya, siapa yang bisa jadi contoh? Kalau dulu memang kita digiring, Pak Harto. Kapan bukan Pak Harto? Hati-hati. Enggak ada role model di masa itu. Setelah itu, sekarang ini kita sudah mulai ragu. Jangankan menjadikan orang lain menjadi role model, anak-anak sekarang menjadikan idola orang tuanya juga dia ragu. Sehingga apalagi kalau mau bicara di luar rumah. Nah, ini krisis-krisis ini sebenarnya dia dinamis, mulai dari nasional, regional, ke lokal, sampai ke keluarga inti, termasuk keluarga inti saling tidak percaya. Ya. Kita mau bicara nasional, sementara di lingkup terdekat kita, di keluarga inti, kita masih saling mencurigai satu dengan yang lain. Saling mencurigai di keluarga inti, ini yang dititip pada orang untuk memimpin secara berjenjang. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri, bahkan ada yang jadi presiden. Kan dulu ajaran orang tua itu, perbaiki dulu dirimu sebelum memimpin orang banyak. Ada filosofi-filosofi itu. Sehingga krisis sebenarnya itu dari kita juga. Nah sekarang kalau kita mau kembalikan, misalnya maaf, apa sebenarnya yang dipersoalkan sekarang di Indonesia? Apa istilahnya kalau bahasa Bugis itu, leco-leco ada, apa namanya, tidak sesuainya kata dengan perbuatan, taruh ada taruh gau. Ya, dia yang menyatakan, dia yang melakukan. Ya. Gimana caranya? Esensinya berarti ada pada faktor mentalitas dan perilaku pemimpin. Bagaimana mau mengharapkan Moralitas. lebih banyak masyarakat kalau di lingkungan itu saja, apalagi memimpin satu bangsa yang besar seperti ini. Ya. Kalau misalnya kata kunci apa yang harus dilakukan? Nah, introspeksi diri. Oke. Kalau begitu, ini karena negara kita bicara pada konteksnya nasional, DPR harus berfungsi. Panggil, kemudian ingatkan. Karena tidak mudah seketika bilang ganti-ganti, karena tidak ada yang menjamin bahwa penggantinya nanti lebih baik daripada yang diganti. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini soal mentalitas dan moralitas. Dari disrupsi AI ke masalah struktural, ke masalah perilaku individu. Baik, barangkali karena ada sesi kedua Bapak Ibu, tadi sebenarnya harusnya kita mulai jam 2. Tapi karena telat. Jadi kita barangkali ada ini dari arahan teknisi untuk kita meminta mungkin break aja dulu barang 5 atau 10 menit. Terserah kita, nanti mungkin 5 menit kalau mau dimulai kita bisa mulai lagi. Ya 5 menit lah ya. Ya baik, kita masih akan lanjut ke sesi berikutnya dan ini lebih panjang. Ya, ya silakan kita break dulu sementara. Ya Pak. Oke, ngopi dulu Pak, ya 5 menit lah. Ambil kopi atau diambilkan ya. Ya, bisa diputar lagi dari sini aja ya. Ya. Hah? Ini?
Cek, cek, cek. Untuk cek, cek. Untuk bapak-bapak yang ingin melaksanakan sholat asar, musolanya ada di lantai 2 dan lantai 3. Kalau mau ke toilet juga bapak ada di sebelah kanan dari pintu. Cek. Jangan kok begini, begini.
gantian beliau. Ya, maksud saya syutingannya ke situ karena di sini kosong. Sini lagi, misalnya mulai dari sini. Iya, sambil menunggu sholat ya, kita mulai saja efektif waktunya. Nanti mungkin barangkali mudah-mudahan masih ada waktu kita bisa lebih bebas sebelum kita tutup jam 5. Sholat ya, Prof. Kasim ya. Kita mulai aja ya. Ya. Kasih kode gimana nunya? Ya. Baik, setelah break ini kita langsung lanjut kepada sesi kedua. Ya. Saya langsung menyerahkan kepada Bapak Dr. Haji Adi Suryadi Chula MA untuk Ya. dapat memandu jalannya sesi kedua kita ini. Baik, kita mulai untuk sesi kedua. Kita berharap waktu yang ada ini secara efektif dimanfaatkan oleh para pakar, para narasumber, dan ya kita semua berharap lah ada satu simpul ya yang bisa kita temukan, dapatkan dan kita jadikan sebagai titik acuh ya apa sebenarnya yang menjadi apa substansi ya dari tema yang kita diskusikan. Biasanya forum dosen ada simpulnya, paling tidak menjadi kalau bukan simpulan catatan lah dari hasil diskusi. Saya persilakan ke forum dari sebelah kanan ya, Prof. Mustari Mustafa, silakan. Terima kasih. Terima kasih Kak Adi. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Laude, Pak Hamid, dan sahabat saya Pak Rahmat Muhammad. Asa dan krisis ya. Saya dari pembicara sebelumnya, saya lalu terpikir dari satu ilustrasi kecil. Ya. Saya lihat minuman kita ini tanpa merek. Ini menurut saya satu realitas yang memiliki pesan yang sangat konkret bahwa kita ingin selamat dari berbagai resiko. Minum ini penting, merek juga penting, tetapi merek kita tanggalkan karena kita ingin ya katakanlah ingin mencari kompromi, ingin mencari solusi yang baik. Nah, salah satu pemicu krisis kepemimpinan ini menurut saya itu karena ruang-ruang kepemimpinan itu dalam berbagai dimensi, terutama kepemimpinan politik, kepemimpinan agama, kepemimpinan kampus, kepemimpinan sosial, ekonomi, itu terutama akhir-akhir ini lebih banyak menampilkan merek. Dia tampil di panggung pemimpin mungkin lebih enjoy ketika dia tampilkan mereknya sebagai jabatan, gelar, partai, kelompok, ormas, ketimbang fungsi kepemimpinan itu. Nah, di sini saya kira problem krisis itu mulai terjadi. Memang proses seleksi kepemimpinan itu diawali dengan rekrutmen yang menggunakan instrumen-instrumen demokrasi yang ada, partai, atau kekuatan-kekuatan untuk mengantarkan seseorang ke posisi kepemimpinan. Tetapi yang banyak kalau tidak disebut sebagai hampir dilupakan, mungkin juga itu belum ada pelajarannya seperti yang disampaikan oleh Pak Subhan itu. Pelajaran tentang kesabaran, pelajaran tentang teori kurikulum kepemimpinan itu belum sampai kepada mereka, sehingga begitu mereka tampil di ruang memiliki posisi, maka dia tetap membawa semangat, spirit partai, spirit kelompok, spirit loyalitas, spirit ketokohan, spirit kebudayaan dan semacamnya. Nah, akhirnya apa? Yang jadi korban adalah rakyat atau katakanlah mereka-mereka yang memiliki hak untuk mendapatkan nilai dari kepemimpinan itu.
Oleh karena itu, saya kira krisis kepemimpinan yang kita bicarakan ini memang tepat apabila kita sebut, Kak Adi, asa, ya. Ada harapan. Harapannya di mana? Atau optimisme kita di mana? Atau yang tersisa itu apa? Menurut saya yang tersisa adalah kita kembalikan atau kita suarakan kembali, kita perkuat kembali proses rekrutmen kepemimpinan kita. Apakah itu melalui saluran-saluran yang ada dalam demokrasi, melalui partai, atau melalui pendidikan, atau melalui media-media kita, begitu. Jadi memang media juga perlu dikontrol, seperti yang disampaikan oleh Pak Laude, bahwa dunia medsos ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Nah, kalau media sosial ini diisi dengan katakanlah pesan-pesan, orang harus lebih berpikir kualitas, berpikir kapasitas, ketimbang popularitas, ketimbang memiliki instrumen untuk mempengaruhi dia tampil ke atas. Maka menurut saya mungkin boleh jadi orang mau menjadi bupati dia pikir-pikir dulu, mau menjadi rektor pikir-pikir dulu, mau menjadi presiden, wakil presiden pikir-pikir dulu. Nah, karena itu tidak ada, ruang itu sudah tertutup, entah oleh siapa ya, saya kira. Kalau tadi Pak Rahmat Muhammad sebutkan bahwa dulu itu ada sistem yang begitu kuat, meskipun kita kritik sistem itu, Orde Baru, tetapi dalam aspek ini kita memiliki satu, katakanlah ya, asa, harapan dalam sistem yang sangat represif itu, sistem Orde Baru. Artinya ada pola rekrutmen yang sangat jelas. Orang kalau jadi bupati itu minimal dia jadi dandim, jadi kapolres, atau jadi pejabat apa gitu. Orang kalau jadi menteri, menjadi presiden apalagi, itu jelas track record kaderisasinya yang orang bisa lacak bersama. Padahal itu medsos belum ada waktu itu. Sekarang orang bisa bangun tidur, memiliki supporting yang kuat, oligarki tadi disampaikan oleh Kak Hamid, orang bisa tampil jadi pemimpin. Akhirnya apa? Sekali lagi, dia tampil menjadi pemimpin yang didominasi oleh merek, oleh partai, oleh supporter, oleh influencer, oleh oligarki dan seterusnya. Nah, saya kira ini harus dibenahi ke depan, karena ya saya pikir pemimpin juga ini memiliki dimensi profetik. Kullukum ra'in, tapi Kak Kasim Matar ya. Kita semua ini pemimpin, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Kepemimpinan itu adalah sebuah praktek atau sebuah manifestasi dari spiritualitas, bahwa orang jangankan di politik, dalam ekonomi, agama, dalam dirinya sendiri pun juga agama menyebutkan dia itu pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa? Yang tadi tanpa merek. Apa itu yang tanpa merek itu? Pemimpin itu fungsi, yaitu amanah, yaitu mensejahterakan orang, yaitu tidak lagi menjadi pemimpin satu kelompok tertentu. Nah, ini yang saya kira terjadi gap yang begitu tajam yang harus diisi oleh gerakan seperti kita ini, Kak Hamid, Kak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dapat poin tentang fungsi dan nilai ya sebetulnya. Ya, fungsi yang terjadi selama ini ya mungkin keteteran ya dari segi value, nilai. Dan ada pada konteks sistem rekrutmen itu, apalagi bicara kaderisasi yang dikemukakan. Jadi problem kita yang dikemukakan ada di soal mekanisme ya, rekrutmen, komitmen ya, perubahan perilaku, nilai. Baik, itu poinnya barangkali dari Prof. Mustari. Kita ini guru filsafat saya, guru etika ini. Suatu ketika pernah promoin waktu di diskusi forum dosen, diminta menjelaskan etika, dan salah satu peserta beliau minta naik ke atas meja duduk. Apakah ada larangannya? Tidak ada aturannya kan orang duduk di forum ini di atas meja. Menarik sekali analogi. Baik. Silakan. Sangat kompleks ini kedengaran. Saya mengingat dulu peristiwa yang pernah terjadi di sini yang saya anggap mujarab.
Suatu ketika DPR melawan Mahkamah Konstitusi, ya, DPR melawan Mahkamah Konstitusi, dan sama sekali sebesar lubang jarum pun tidak ada jalannya untuk menyatakan apa yang dilakukan anggota DPR itu. Lalu saya diberi kesempatan terakhir berbicara. Saya katakan, tidak usah saya kemukakan saya punya pendapat. Sebab apa yang kita mau diskusikan ini tidak ada benarnya. Oleh karena itu, kalau ada di antara kita ini bisa baca doa, tolong diminta membaca doa. Dan tidak ada yang pasti baca doa yang ada pada waktu itu lewat Zoom. Beliau yang diminta baca doa. Lihat, beliau yang diminta baca doa lewat Zoom. Ya. Sesudah itu kita bubar. Sudah bubar kita salat maghrib. Sesudah itu kita keluar. Ada pengumuman bahwa DPR tidak jadi seperti yang dia mau lakukan itu. Makbul doa, ya. Itu saya ingat itu karena saya diberi kesempatan terakhir berbicara, saya katakan habis. Ya. Nah, sekarang saya sudah dengar ada yang masih bisa dipikir, ada yang kalau saya berpikir sepintas, memang revolusi ini baru bisa jadi. Ya. Ya, revolusi dalam pengertian apa? Mental? Perubahan struktur secara menyeluruh. Tunggu dulu ya. Gini. Ya, silakan. Mundur sedikit dulu. Negara ini mulanya kan tidak ada. Mau Prof. Aminuddin, mulanya tidak ada. Manusia berpikir bebas, sebebas-bebasnya. Disimbolkan sebagai homo hominidus bellum unius contra omnes. Orang politik juga tahu ini. Ya. Ya. Lalu orang bagaimana caranya ini diakhiri? Muncul pemikiran diakhiri, kita kumpul, tunjuk salah satu di antaranya kita di sini, katakanlah Prof. Hamid, untuk memimpin kita ini, apapun dikehendaki Hamid kita ikuti. Kalau dia katakan saya bunuh setengah di antara kamu semua ini, itu pun yang kita ikuti. Karena tidak ada pemimpin. Belum juga seperti itu sekarang, tapi saya teringat. Lagi-lagi orang Bugis Makassar mengatakan narkotea ni toa cai mak bicara atu tu ko mawek ni tu teleng kemana di anu saya kotea ni toa cai mak bicara atu tu ko makawek ni tu teleng onromo ya. Jadi belum pika begini sekarang. Saya tanya ke semua belum kira-kira ini belum perlu katutu. Maka tutup kok. Ya. Nah, sekarang dari segalanya tadi terakhir beliau terangkan bahwa yang penting kita adalah proses rekrutmen. Tapi bagaimana proses itu diperbaiki? Daya mau memperbaiki diharapkan yang punya kompetensi memperbaiki, dia yang berkepentingan. Ya, kalau kita katakan ide yang bisa dicatat, salah satu yang bisa dicatat harus ada kemauan politik bangsa ini untuk menyatakan tidak ada koalisi. Dan memang dalam Undang-Undang Dasar 45 dikaji sampai di mana pun tidak kelihatan ada peluang untuk koalisi. Karena koalisi lah yang menghancurkan kepemimpinan yang ada sekarang ini. Siapa yang mau lawan kepemimpinan yang ada sekarang? Nah, ada koalisi senjata koalisinya. Apapun kita bilang. Sepanjang kecuali revolusi. Tapi kalau masih bisa tidak revolusi, jangan dulu revolusi. Coba-coba kita coba mempengaruhi pimpinan-pimpinan partai
supaya berkeinginan untuk memperbaiki tatanan bernegara kita ini. Salah satu di antaranya menyatakan haram itu koalisi, kecuali koalisi dalam rangka pencalonan, tapi bukan koalisi permanen. Sekarang koalisinya 60%, 80%. Siapa yang mengkontrol? Padahal DPR adalah check and balance. Tidak ada cek sekarang. Bahkan lebih parah lagi, anggota DPR-nya pergi juga campur-campur urusannya kejaksaan, campur-campur urusannya kehakiman. Tidak ada lagi. Bubar kita negara ini. Bubar dari segi aspek kekuasaan, bubar kita sekarang ini. Nah, saya lihat itu salah satu di antaranya bagaimana caranya supaya koalisi itu diupayakan tidak ada koalisi. Tapi perjuangan berat, kecuali hati nurani. Nah, masih adakah di antara kita ini yang punya hati nurani cukup memadai? Nah, dipertanyakan juga. Kalau kita katakan, saya tanya-tanya teman-teman yang partai politik, karena saya dosen di bidang itu, apa itu politik? Ya politik. Macam-macam dia bilang. Padahal yang sederhana politik adalah wadah, ya, kerjasama 2 atau lebih orang untuk mencapai tujuan tertentu, ya, dengan dasar ideologi ataukah program untuk menguasai kekuasaan kenegaraan. Untuk menguasai kekuasaan kenegaraan. Kekuasaan kenegaraan itu hanya ada 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini sebenarnya yang dia tidak paham oleh para partai politik. Kalau demikian berarti ada konsep kenegaraannya. Setiap partai politik ada konsep kenegaraannya. Kalau ada konsep kenegaraan harus dibatasi dengan tidak dimonopoli oleh kekuasaan-kekuasaan itu tadi. Jadi coba tanya, politik adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan, padahal bukan. Dengan cara untuk menguasai kekuasaan kenegaraan itu artinya bahwa mereka punya konsep kenegaraan. Bagaimana kalau dia sudah terpilih, saya pilih ini karena menurut saya adalah ini baik, lalu setelah saya pilih dia bergabung ke sini, apakah dia bukan pengkhianat terhadap saya? Pengkhianat. Londo iring. Ya, itu kan namanya hondoiring, saya tidak tahu saya. Pengkhianat terhadap saya. Tapi kenapa seperti demikian? Karena atas dasar koalisi. Jadi partai politik kita sekarang, para politisi kita sekarang ini kebanyakan menjadikan partai politik sebagai sarana untuk mencari kekuasaan. Padahal sehakikatnya bukan untuk mencari kekuasaan, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diskusi forum dosen dengan Sides ya yang lalu itu dengan Selius. Ada Prof. Hamid juga pernah kita diskusikan. Itu data yang ditemukan, angka penguasaan ekonomi itu berapa ya? 50 berbanding 50 juta ya penduduk dan 50 orang terkaya. Itu para pemilik modal. Kemudian sebagian besar juga anggota DPR itu masuk dalam kategori oligarki, itu orang yang menguasai akumulasi modal, mereka yang menjadi anggota DPR. Itu temuan dari Selius, menarik. Kemudian sebahagia, bahkan bukan sebagian, hampir keseluruhan menteri yang ada di kabinet itu juga menguasai akumulasi dari kekayaan dalam jumlah berapa persen lah. Ya itu ada angkanya yang sangat menarik, dan justru ada usulan dari riset itu untuk merekomendasikan perubahan. Tapi yang mengambil keputusan di legislatif, di eksekutif itu adalah mereka yang berada di dalam rangka oligarki menguasai. Nah itu, jadi itu problem yang ada. Tapi ya tadi Prof. Muin sempat bicara doa ya. Oke, saya kira itu ada poin di situ yang bisa kita dapat, mudah-mudahan nanti ada lagi apa yang bisa kita lihat sebagai titik temula untuk membuat formulasi kita ya. Bagaimana sebenarnya catatan kita tentang situasi yang ada. Persilakan dulu ahli hukum pidana ini. Ya, silakan. Prof. Usman dari Buswa, silakan. Bapak-bapak yang saya hormati, kemarin sudah dihubungi Pak Adi
katanya bicara sedikit mengenai korupsi Pak ya. Karena ini kan sesuatu yang betul-betul berkait juga dengan kepemimpinan ini. Saya mulai dulu dengan pengalaman Pak, pengalaman pribadi. Di pertengahan tahun 80-an itu saya kebetulan sudah mengajar mengenai tindak pidana korupsi Pak. Sederhana cara mengajarnya. Penyebabnya itu hanya 3 saja yang selalu kita ulang-ulang. Pertama pengawasan, yang kedua gaji rendah, yang ketiga mental. Attitude ya dari para penyelenggara negara itu. Tapi setelah KPK dibentuk, sudah mulai banyak bupati ditangkap, anggota DPR dan sebagainya. Sudah sangat susah kita mencari dan sampai sekarang ini saya kira kalau kita baca buku ahli dalam bidang hukum pidana seperti Prof. Andi Hamzah dan sebagainya, sudah tidak berani lagi menyebut bahwa penyebab korupsi di Indonesia itu karena ini. Hampir dikatakan bahwa oh itu berkaitan dengan mental. Siapa yang kalah itu Pak? Kiai, pendeta. Kalau kita bicara mental masuk juga penjara Pak. Dana Al-Quran, dana pembangunan gereja juga dikorupsi juga. Ya. Ada lagi yang mengatakan wah kalau kita mau cari yang masih bersih sekarang perguruan tinggi. Ya, luar biasa Pak. Itu bupati rektor Unsut itu kan baru-baru itu keluarkan pernyataan, ya kan? Di Unsut harus bebas korupsi Pak, hanya sekitar 2 bulan ya ditangkap OTT kan. Jadi memang ini menjadi persoalan besar bagi kita. Di mana ini benang kusutnya ini barang ini. Dan sekarang ini korupsi sudah tidak seperti yang dulu. Karena korupsi sekarang ini itu sudah bisa menjadi investasi Pak. Investasi Pak. Kasusnya Febri kan investasi itu. Ya. Memberantas korupsi sambil korupsi. Ya. Dan pernah saya bicara dengan salah seorang pejabat, mantan pejabat tinggi Selatan Pak, dia bilang begini, kita ini setelah menjabat ini, sepertinya kita tidak akan tenang sekitar 20, itu kan daluarsa korupsi itu kan sekitar 20 tahun Pak ya. Mungkin nanti saya sudah jaga cucu tapi ada panggilan lagi. Karena ini yang saya katakan tadi, menjadi investasi, kapan ada temuan Pak? Waktu itu tidak akan pada saat kita punya kekuasaan masih kuat, tidak akan didiamkan aja dulu. Ya, diamkan aja. Tapi pada saat nanti apakah ada konflik kepentingan dengan pihak lain, mulailah coba kita lihat Pak Urgeseno ya. Itu kasusnya kan tahun 2010 kalau tidak salah itu kasus ya mengenai itu. Dipanggil Pak. Orang mengatakan kenapa? Nah itu memang korupsi itu daluarsanya lama sekali Pak. Pak Lembong ya. Itu kasus-kasus lama kan semua. Nah ini yang saya katakan tadi, korupsi itu sekarang sudah menjadi investasi bagi pihak tertentu. Jadi sangat susah sekarang kita melihat dari mana mulainya. Sehingga saya berpikir kalau kita bandingkan waktu zaman Pak Harto dengan sekarang, itu kan boleh kita korupsinya sangat kurang Pak. Ya, apakah karena ada tempo seliro itu istilahnya, ataukah memang korupsi orang korupsi takut? Ya. Kan biasa juga orang membanding-bandingkan. Kenapa Vietnam sekarang lebih maju dari kita? Kenapa Cina? Ya. Kalau dari aspek penegak hukum, saya juga banyak baca jurnal yang terbit di Vietnam itu, tidak bisa Pak kita bandingkan karena di sana negara komunis Pak kan, komunis sistemnya itu, ya tidak ada dan sebagainya. Jadi saya pikir-pikir apakah juga untuk memberantas korupsi ini kita kembali ke sistem yang lebih ketat seperti itu ya. Tapi kan tadi sudah disampaikan Pak Prof. Hamid tadi. Ini kan tidak sesuai dengan zaman kita sekarang ini. Bukan komunis Prof. Saya katakan istilahnya lebih ketat-ketat sedikit lah begitu. Jadi simpul perubahan apa yang dengan kondisi seperti itu yang rumit? Kalau kita kembali ke yang diajarkan, ini selalu menjadi grand teori di hukum itu yang disampaikan Friedman itu, yang 3 itu ya dalam legal system itu ya. Yeah. Struktur hukumnya jadi struktur hukum diperbaiki ya, kelembagaan, kemudian substansinya,
Iya. dan budaya hukum. Tapi substansi ini juga permasalahan sekarang, Pak. Coba Iya. kita lihat ya, yang membentuk undang-undang di Komisi 3 itu gimana itu? Oke. Hanya berapa sarjana hukum di situ? Itu ada sarjana ekonomi, ada di situ. Jadi agak Iya. saya tidak tahu bagaimana cara memulainya. Baik, Prof. kasih, Pak. Ruslan ya, beliau ahli hukum pidana dari Unibos ya. Minggu lalu juga, 2 minggu lalu ya, dengan serius saya sides dengan forum dosen. Juga ada Busro Mukaddas, Pak Busro itu dari mantan ketua KPK. Beliau mengatakan korupsi itu bersifat struktural. Jadi by design maksudnya begitu. Kalau struktural berarti ya faktornya memang sistem yang memoles ya, memberi ruang dan korupsi itu terjadi karena by design. Nah itu beliau beliau sebut sebagai korupsi struktural. Nah kita ingat konsep tentang kemiskinan struktural, bahkan ketimpangan struktural kan serupa juga, bahwa kemiskinan dan ketimpangan itu by design juga. Mungkin saja diawetkan ya agar instrumen kekuasaan bisa tetap tidak menghadapi kritik atau perlawanan. Jadi bodoh itu memang sengaja diciptakan dan ketimpangan itu sengaja dibuat dengan kemiskinan yang agar sistem bisa langgeng tanpa gangguan. Nah itu mungkin juga diskusi kita yang lalu sebagai bahan pencerahan juga di forum kita yang saya temukan ya, menarik buat kita ungkap. Silakan Prof. Marsuki. Ya. Ya, makasih Pak Tua. Jadi ini semakin panas ya dan makin panas ya. Dari perspektif ekonomi mungkin saya belum masuk ke situ ya. Ya, saya hanya melihat berangkat dulu dari ide sebenarnya yang disebut pemimpin itu dari mana dia kan. Tadi udah jelaskan sama Prof, pemimpin itu semua orang harus jadi pemimpin. Tapi rupanya kan ada tahapan sebelumnya untuk menuju pemimpin. Jadi kalau kita lihat dalam tatanan kenegaraan, yang pertama itu adalah penguasa kan sebenarnya. Penguasa, zaman-zaman dulu orang berebut sesuatu, dia menjadi penguasa karena ingin merebut sesuatu. Dan sesuatu itu apa? Itu adalah kemakmuran, ekonomi selalu. Jadi sebenarnya faktor utama timbulnya ini persoalan, itu ada persoalan ingin mengejar kemakmuran. Bukan kesejahteraan, beda itu Pak, kemakmuran dan kesejahteraan. Apa bedanya? Ya, Kemakmuran kemakmuran itu menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang dia maksud. Itu kemakmuran ya? Nah itu kira-kira. Hanya untuk berpikir sepihak, jadi tidak memikir yang lain. Jadi seorang pemimpin sebenarnya tahapannya ya harus 3 dia punya motivasi kan. Pertama materialisme. Materialisme itu itulah tadi, mengejar kemakmuran ekonomi untuk kepentingan pribadinya. Setelah dia makmur, biasanya dia masuk ke tahap berikutnya, ingin membangun ideologi yang nanti bisa berkelanjutan. Kalau dia sudah berkuasa, kalau berkuasa dia makmur, sudah itu dia ingin memperpanjang riwayat penguasaannya. Maka disitulah dia ingin membangun ideologi baru di dalam kekuasaannya. Nah pada saat itu ideologi bisa diterima sebagai sesuatu pendekatan yang agak positif sebenarnya oleh masyarakat publik. Jadi dia jadi raja, setelah dia jadi raja sudah itu kemakmuran itu dia bagi, maka masyarakat sekitarnya jadi sejahtera. Tapi dia mau berkelanjutan. Nah akhirnya pada saat dia capai puncaknya itu, dia menjadi pemimpin. Pada saat dia jadi pemimpin, itu dia sudah masuk kepada kepentingan pengabdian sebenarnya. Jadi pertama ingin makmur untuk kekuasaan ekonomi, setelah itu jadi penguasa untuk melanggengkan. Pada saat dia sampai puncaknya, dia akan menjadi pemimpin dan disitulah pengabdian terjadi. Nah persoalannya sekarang, menurut saya sekarang ini memang tidak ada lagi pemimpin. Tidak ada pemimpin, adalah penguasa. Bahkan penguasa yang sama dengan zaman jahiliyah sepertinya. Ya tidak lagi seperti pemimpin yang ingin lebih bagus seperti raja. Kalau raja seperti Jogja begitu jadi raja, itu sebenarnya dia masuk dalam seorang penguasa yang ingin mempertahankan kelanggengannya, tetapi dia ingin mensejahterakan orang-orang sekitarnya. Nah, tapi sayangnya seharusnya dia menjadi pemimpin raja itu. Pada saat dia jadi pemimpin, disitulah mungkin Nabi Sulaiman mungkin contohnya Pak ya. Jadi tapi itu kan dari Tuhan ya, jadi agak sulit kalau itu dibandingkan.
Nah, persoalan di kita sekarang ini, saya sepakat dengan tadi Prof ya, bahwa persoalan kita sebenarnya ini adalah sistem. Terpaksa kalau kita mau mengompas karena kepemimpinan satu negara ini hanya 5 tahun, pendek-pendek kan Pak. Sehingga mereka ini tidak sampai sempat jadi pemimpin sebenarnya. Dari waktu ke waktu hanya ingin jadi penguasa. Jadi segala cara dihalalkan artinya untuk semua kepentingan. Pertanyaannya siapa yang salah? Apakah dia yang salah? Kalau menurut saya memilih yang salah. Kenapa memilih dia dan memberi kesempatan? Pertanyaannya lagi, apakah salah si pemilih? Tidak juga. Karena ternyata pemilih ini dibayarkan untuk memilih. Jadi memang harus dibuat sistem sehingga pemilih ini tahu apa yang dia pilih. Kemudian kelompok yang mengelola pemimpin ini tahu siapa yang akan jadi pemimpin, kalau kita asumsi demikian ya. Siapa yang akan jadi pemimpin dengan penuh syarat, dan itulah sistem. Nah, kenapa misalnya negara-negara maju bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang kita akui bisa kuat, bisa bertahan. Tapi apakah mereka juga pemimpin? Tidak juga kan. Jadi kita sebenarnya terkadang tidak perlu harus bersedih hati Pak. Trump itu pemimpin apa penguasa? Iya kan? Tidak juga. Jadi ternyata tidak ada jaminan demokrasi melahirkan seorang pemimpin untuk kepentingan publik. Akhirnya hanya menjadi seorang penguasa untuk kepentingan kekuasaan, memakmurkan dia dan kelompoknya saja. Iya, kalau dalam logika ekonomi kan di mana letaknya? Karena ini jadi, soal politiknya. Ekonomi ini, kalau logika ekonomi akhirnya saya masukkan di situ, ada 4 sebenarnya penyebab kenapa ada krisis kepemimpinan dalam aspek ekonomi. Pertama, itu karena ada logika transaksional itu tadi. Pada saat dia mau dipilih, terjadi transaksi-transaksi untuk dia terpilih. Karena kalau tidak seperti itu, dia tidak akan terpilih. Nah, yang kedua, itu adalah kroni kapitalisme. Kroni kapitalisme. Mereka-mereka ini memang untuk berkuasa itu, kalau tidak ada uang, dia harus menjadi kapitalisme yang punya kroni. Ya, itulah menguasai sumber-sumber di alam. Segalanya dia bisa kuasai. Berangkat itulah yang nanti menjadi sumber pembiayaan daripada kemenangan kekuasaan yang dia ingin rebut. Nah, yang ketiga adalah ekonomi biaya tinggi. Nah, itulah praktek korupsi tadi Pak. Korupsi adalah wadah untuk meningkatkan biaya tinggi yang sebenarnya merusak kepemimpinan itu. Dan yang terakhir adalah kebijakan tambal sulam. Para pemimpin sekarang cepat sekali, iya Pak ya. Terkadang belum direncanakan sudah keluar lagi peraturan baru, diganti lagi dan ditutup lagi. Nah, inilah sebenarnya krisis kepemimpinan ekonomi karena haus kekuasaan, tetapi bukan ingin menjadi pemimpin. Oleh karena itu, kembali kesimpulan saya, memang sistem harus perbaiki Pak. Tapi pertanyaan sekali, ternyata terjawab. Siapa yang membuat sistem ini? Nah itu tadi. DPR, ternyata DPR mereka juga bagian dari super kaya dan oligarki. Ya kan, Pak, ya? Lembaga hukum, yaitu diikat misalnya oleh kekuatan-kekuatan pembagian-pembagian. Jadi mencapai Indonesia sejahtera itu sepertinya menurut saya sementara waktu mimpi Pak. Tidak mungkin sekarang ini. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya, kalau tidak mungkin apa yang memang itu sangat pesimistis sekali. Iya, dan akhirnya saya tetap punya bayangan bahwa asanya di mana itu? Untuk sementara kita harus tetap asa Pak. Karena kalau kita berputus asa begitu tidak jalan keluar kan. Nah, kalau dari perspektif ekonomi itu ada berapa di sini saya catat Pak ya. Pertama, kita harus membebaskan akses daripada para oligarki. Oligarki ini harus dipotong memang Pak. Tidak bisa lagi tidak. Kalau itu ada percuma Pak. Bagaimana oligarki bisa dipotong? Ya jalan satu-satunya kebijakan-kebijakan ekonomi, fiskal, moneter itu harus memihak kepada kepentingan rakyat banyak. Yang membuat keputusan justru mereka itu untuk perubahan. Nah, itulah yang ini sekedar bayangan bagaimana kita berpikir Pak ya. Artinya kita kan akademisi, bisa memberikan usulan-usulan. Itu kewajiban kita Pak. Kemudian yang kedua adalah transisi hijau yang berkeadilan. Ini sudah kita capai itu Pak. Sumber daya kita banyak, tetapi siapa penikmat ini adalah para pengusaha itu sendiri, para penguasa itu sendiri. Ya tadi Bapak sudah katakan, para anggota DPR itu sendiri, ya bahkan para APH sendiri. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi
Kemudian yang ketiga kontrol sosial. Di sini menurut saya asa kita harus dibangun, Pak. Ya, kontrol sosial dan partisipasi publik yang tegas. Ya mungkin ini adalah bagian daripada upaya kita untuk membantu sebenarnya negara ini. Jadi bukan lagi membantu pemerintah, Pak. Karena pemerintah bisa dibantu kelihatannya karena dia sudah punya planning sendiri. Yang kita perlu adalah membantu negara memberi perspektif kepada para pelaku. Mungkin tadi Deris membentuk sistem. Siapa? Bagaimana kita mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin anggota calon DPR, Pak ya? Mungkin harus dipilih ke depan. Dan yang terakhir itu tentu adalah saya selalu percaya ya bahwa asa itu selalu ada. Dan di Indonesia saya pikir dengan pengalaman krisis yang begini panjang yang akan bisa kita capai untuk itu, Pak. Lebih kurangnya mohon maaf. Wah, Terima kasih. mantap. Banyak sekali yang mungkin bisa jadi pikiran penting ya, terutama dari segi ekonomi. Saya tidak mengulang, barangkali sudah masuk sekali di internalisasi kita ya, yang dikatakan Prof. Marsuki. Terima kasih banyak. Tapi ada catatan penting, kontrol publik ya, dan atau partisipasi. Itu mungkin bisa menjadi bahan penting ya untuk ya diskusi kita. Partisipasi publik bisa melalui jalan revolusi, bisa melalui jalan reform ya. Ya, Prof. Ilmar, silakan, Prof. Nah, ada masalah soal transfer dana ke daerah, proses-proses Pemda ini sebagai tata negara, mungkin bisa juga menjadi bagian dari catatan. Silakan, Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para senior saya yang hadir pada kesempatan hari ini. Kalau kita bicara soal kepemimpinan, mulai dari kepemimpinan negara sampai kepemimpinan pemerintahan daerah, saya kira saya mencoba kembali mereferen aturan dasar bernegara kita di pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. Dan selalu kita menyatakan siapa sih yang berdaulat itu? Ya rakyatlah yang berdaulat. Dalam konteks hukum tata negara selalu diberikan pemahaman pengertian bahwa kalau rakyat berdaulat itu berarti rakyatlah sebagai subjek pemilik negara begitu. Jadi pemilik negara ini sebenarnya adalah rakyat. Nah makanya karena dia sebagai subjek pemilik negara, maka kepentingannya adalah cuma dua. Bagaimana dia memilih pemimpin negara dan bagaimana dia memilih wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan yang bisa menjadi pengawas dari kepemimpinan negara itu. Nah, jadi sebenarnya konteksnya, tadi saya mengajar satu kelas hukum tata negara itu 55 pesertanya. Saya tes, karena terkaitan dengan ini, ada 3 parameternya saya bilang sama mahasiswa, ini ada 3 calon, ada 3 pilihan. Anda mau memilih program, Anda mau memilih sosok, atau Anda mau memilih pengalaman. Ternyata saya heran, karena yang memilih sosok itu 40 orang Pak. Yang program cuma 10, pengalaman cuma 5, kan jumlah pesertanya 55. Nah, jadi dia masih lebih ini pada sosok, berarti masih bergantung pada orang, kan begitu. Nah, saya kemudian kalau kita belajar dulu di hukum tata pemerintahan, di situ disebut ada perbedaan antara konsep di Belanda itu antara pangreh praja dengan pamom praja. Tadi Prof. Fuki sudah bilang, ya mestinya kalau pangreh praja itu kan sebenarnya lebih mengandalkan pada kekuasaan. Ya, sedangkan pamong itu lebih mengandalkan pada wibawa sebenarnya, kewibawaan, wibawa. Jadi satu mengandalkan kuasa, satu mengandalkan wibawa. Makanya itu bedanya, apa bedanya penguasa dengan pemimpin sebenarnya. Pemimpin ya bertumpu pada wibawa sebenarnya, ada kewibawaan yang di situ. Jadi, nah oleh karena itu menurut saya pada konteks ini, saya juga memang selalu bertanya-tanya. Di dalam menekankan, kita selalu menyebut kepemerintahan yang baik. Nah, kepemerintahan yang baik itu yang cuma 2 yang kita otak-atik selalu mau perbaiki. Sistem tata kelolanya dan aturannya. Dan tidak pernah kita terpikir bagaimana pemimpinnya sebenarnya akan mengisi itu.
Makanya selalu ada orang menyatakan lebih baik serahkan saya kepada pemimpin yang baik daripada sistemnya. Karena pemimpin itu bisa memperbaiki begitu. Tapi orang juga bertanya, kan pemimpin itu labil. Hari ini dia berperasaan baik, besok dia berperasaan buruk. Jadi susah juga. Nah oleh karena itu sebenarnya mesti memang 3 ini yang harus dibangun. Nah oleh karena itu menurut saya pada konteks tadi sudah banyak diulas bahwa memang kita juga harus berani menyatakan bahwa memang kita harus berani memilih pemimpin yang memang sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan kita. Dan ya ini memang butuh dorongan kepada masyarakat kita. Ya seperti tadi kan sudah banyak asupan yang menyatakan bagaimana kita mau memilih kalau pemilihnya sendiri berdasarkan pada inisiasi politik uang kan begitu. Jadi ini memang juga perlu. Tapi menurut saya adalah yang selalu kita memang kalau mau memperbaiki soal kepemimpinan pemerintahan ini, bagaimana kita mendorong agar kita bisa memang memilih pemimpin dan bisa memilih wakil yang akan duduk di lembaga parlemen. Itu yang penting menurut saya. Ya, karena orang-orang yang terpilih ini kan kita sudah tahu memang, ya lebih banyak karena ya persoalan uang saja. Kadang juga kita menyatakan banyak orang memilih karena dia sedaerah dengan saya, ya dia tegas, dia pemimpin yang lugas dan seterusnya. Ternyata setelah jadi pemimpin dia tidak lagi tegas, malah gemoy begitu. Kan ini problem besar ini kan sebenarnya. Jadi, nah ini yang barangkali memang perlu menurut saya perlu kita memang melihat sisi ini sebenarnya. Karena di dalam tubuh pemimpin itu kan sebenarnya catatan pentingnya adalah ya di samping memang dia sosok yang baik juga punya pengalaman. Jadi kalau dia punya pengalaman yang panjang seperti tadi Pak Suban katakan ya tidak tiba-tiba dia naik di puncak akhirnya menjadi gamang dan ya tentu saja memang kita harus terima akibatnya begitu ya. Karena saya juga sekarang jadi berpindah Pak karena yang dibicarakan tadi Pak Suban itu sosoknya itu saya dijadikan sebagai kopromotor itu, sosoknya itu, saya dijadikan sebagai kopromotor Pak. Sekarang saya lagi mengajukan pengunduran diri. Saya tidak tahan terhadap tekanan yang nanti kemungkinan. Itu karena tekanannya bisa sampai ke atas. Jadi saya mencoba membuat surat untuk kemudian baru saja saya terima suratnya bahwa saya sebagai kopromotor, tapi saya berpikir saya tidak mungkin menjalankan amanah itu karena pasti saya ya akan ini. Ya, jadi ini memang kan soal integritas juga. Jadi saya kira, nah penting juga catatan terakhir bagi saya adalah kenapa teman-teman yang tadinya memang integritasnya baik, kita salut dan setelah dia masuk ke ring kekuasaan juga berubah. Iya. Saya contoh paling saya sahabat karib dengan Saldi Isra. Ya. Saldi itu juga berubah setelah dia menjadi hakim mahkamah sebenarnya. Jadi banyak putusan-putusan mahkamah menurut saya lebih juga mengendorse kepada kepentingan penguasa sebenarnya. Ya. Dia selalu mau berjalan di jalan aman lah begitu. Ya. Padahal sebenarnya ini bisa diputus. Contoh misalnya putusan MBG baru-baru, kenapa mesti harus menunggu di 2000 sekian? Kenapa mesti secara tegas saya bahwa kalau ini harus diperbaiki, ini harus dilakukan. Kenapa mesti menunggu? Ya, itu sebenarnya pilihan-pilihan yang menurut saya ini. Itu catatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam sistem ya berubah. Ada kemarin diskusi dengan Prof. Hamid. Bukan saja terkooptasi, tapi tersedot oleh sistem. Saya lupa bahasa Inggrisnya. Sebenarnya istilah Antonio Gramsci itu bahwa masyarakat sipil di dalam sebuah rejim bisa masuk kooptasi, tetapi yang lebih parah itu adalah kalau dia tersedot di dalam sistemnya itu. Parah lagi. Ya, itu saya kira Prof. Ilmar ya tadi istilah pamrih praja mengingatkan kita lagi ya dengan teori lama dengan kolonial tentang pamrih praja dan pamong ya.
Tapi yang menarik adalah bahwa 75% itu perilaku masyarakat pemilih itu lebih memilih figur sosok daripada kualitasnya, programnya dan pengalamannya. Baik, ada Prof Kasim terakhir barangkali Prof. Saya ke dulu Pak Imran Hanafi dulu, baru ke terakhir kita Prof Kasim. Pak Imran dulu. Sekarang saja. Oh ya, oke silakan. Ya. Saya tidak mau bikin kesimpulan. Biasanya ada fatwanya. Saya tidak silakan. mau bikin kesimpulan. Kalau ya. kita terakhir disuruh bikin kesimpulan, ya. Termasuk yang kita tidak setujui. Ya, oke. Judul diskusi kita di sini sudah menegaskan kepada kita semua bahwa kepemimpinan mengalami krisis. Mencermati pembicaraan kawan-kawan tadi, saya teruskan. Kepemimpinan bukan pada presiden saja, tapi semua lembaga kekuasaan mengalami krisis. Yang 3 lembaga kekuasaan itu. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama. Karena itu, saya tidak mau bicara lagi tentang MBG dan saudara-saudaranya. Ijazah palsu dan saudara-saudaranya. Papua Aceh dan saudara-saudaranya. Itu isu banyak diantaranya sudah tahunan dan menjadi permainan politik. Kalau itu muncul di televisi saya pindah ke yang lain. Dan kalau malam saya lebih suka menunggu film Siponase tengah malam. Sama menonton dengan artis-artis yang itu juga 24 jam kita lihat mukanya di televisi. Itulah kehidupan kita, bukan dari segi hiburan, tapi dari segi kehidupan politik juga begitu. Karena itu, saya ingin berangkat lebih jauh apa yang dikirim oleh Pak Lode tadi di grup kita. Pak Lode Syari barangkali yang kirim ya, tentang undang-undang perampasan aset yang menurut ketegasan DPR, insya Allah, saya tekan situ, insya Allah Desember. Kenapa mesti Desember seperti MK yang MBG itu dikasih kesempatan lagi 2 tahun untuk menilai uang-uang MBG itu. Itu cara bermain sekarang. Kalau memang mau, saya kira orang DPR mayoritas tidak mau undang-undang itu. Rasa-rasanya kita merasa semua akan kena. Karena kita sudah lama ber-DPR. Dari satu presiden ke presiden yang lain, dan kita merasakan itu. Tidak mungkin orang DPR mau mensahkan itu. Kenapa ke Desember? Kemungkinan mereka berestimasi akan ada kejadian besar sebelum Desember, sehingga undang-undang itu tidak akan dilanjutkan dibicarakan. Dan itu yang saya harapkan. Itu yang saya harapkan. Menurut saya Prabowo sekuat-kuatnya kalau bisa bertahan sampai Desember. Kalau dia bisa lewat Desember, pemerintahannya tidak akan efektif lagi. Karena setelah 1 tahun, semua tokoh politik koalisinya akan memikirkan di mana posisi mereka tahun 29. Prabowo sulit mengatasi hal itu. Karena itu lebih baik dia disingkirkan sebelum Desember. Saya setuju pendapat yang mengatakan revolusioner. Bukan hanya sifatnya, tapi revolusi Indonesia. Revolusi. Pengalaman sejarah-sejarah dunia, semua bangsa-bangsa yang melakukan revolusi menjadi bangsa yang maju. Ya? Saya tidak setuju reformasi. Reformasi tidak ada gunanya. Reformasi yang kita lakukan, itu kita tuduh lagi, kita beri label kebablasan. Ya. Jadi menurut saya revolusi Indonesia. Tidak usah takut, tidak ada. Kita sudah berpengalaman. Bung Karno dijatuhkan melalui Super Smart. Pak Harto dilengsarkan dengan reformasi 1998.
Pak Habibie dihadang keberlanjutannya menjadi presiden oleh MPR yang masih berbau lama. Gus Dur dikeluarkan dari istana. Gus Dur dikeluarkan dari istana oleh semangat reformasi yang terlalu cepat, kebablasan. Dan seterusnya kebablasan. Sampai presiden-presiden sesudahnya, sampai SBY, itu hati-hati. Karena hati-hati mereka tidak bisa melakukan pembangunan. Kecuali sedikit SBY, karena ada wakil presiden yang disebut the real president. Pak JK. Nanti Pak Jokowi baru kembali kekuatan presiden itu memimpin negara ini. Tidak ada presiden sekuat dia melakukan pembangunan struktur, pemerataan pembangunan. Itu Jokowi. Bahkan yang tadinya ada the real presiden menjadi wakil presidennya berhenti menjadi the real presiden di masa Jokowi. Jokowi orang kuat. Bahkan sekarang pun saat kita mau masuk di sini masih kita baca dia berkeluyuran secara politik. Menurut saya ini tanda-tanda krisis. Ada tadi orang apa? Oh dia nak bicara tu Aceh, aku tutu no. Ya namanya tu mutelat tu. Kalau orang-orang cendekiawan sudah diam, bukan berarti dia setuju, tapi dia sudah melihat tanda-tanda. Saya melihat tanda-tanda Pak Harto, proses-proses yang menurut saya yang saya lihat dilaksanakan oleh Prabowo. Untuk saya takut revolusi, karena kita sudah punya pengalaman. Ya. Setiap reformasi selalu ada muncul pemimpin. Sekarang juga sudah siap. Ada kabinet bayangan, apa pemerintahan bayangan? Menteri bayangan. Banyak pengkritik yang cerdas seperti bapak-bapak yang vokal. Mereka orang baik semua. Tidak sulit Prabowo sebenarnya kalau sudah diminta menggantikan kabinetnya, ambil saja semua itu yang memang kelihatan cerdas dan mengkritik. Jelas dia punya kritikan. Tapi dia tidak mau. Dia tidak mau. Dia lebih keras kepala dari mertuanya. Mertuanya bijak, menggunakan kepalanya dengan bijak. Sudah dituduh militerisme. Pak Harto tidak sampai demikian. Tapi dengan bijak dia bisa bertahan 30 tahun lebih. Semua yang dilakukan Pak Harto dengan kekuatan yang ada tangannya, akhirnya juga rubuh. Apalagi Prabowo. Bahkan mal-mal dibikinkan pagar besi. Kenapa dia tidak punya pengalaman bahwa mahasiswa naik ke atap gedung DPR, Senayan? Tidak ada gunanya itu pagar bagi gerakan rakyat. Jadi kalau saya bukan reformasi, tapi revolusi. Ya, baik. Dan inti dari revolusi kita, tekanannya pada pembangunan akhlak. Jangan nomor 3, Pak. Oke. Tunggu dulu. Karena ini di era kita sekarang orang mengatakan itu kan etika saja. Sanksi etika. Lebih kuat sanksi hukum, Pak. Ya, padahal etika itu yang penting. Ya. Mau ada kiai, ada ulama, dan kiai yang tidak berakhlak. Tapi akhlak itu suatu substansi yang harus kita nomor satukan. Kalau bukan itu yang nomor satukan, ya kita akan rusak. Melihat itu yang terakhir, mengamati semua perkembangan itu, tahun ajaran baru ini di pesantren saya ubah orientasinya. Selalu kita pompakan 3 keunggulan baru untuk pesantren Matahari. Yang pertama, akhlak yang mulia. Dan kita harus ada ukurannya. Yang kedua, penguasaan bahasa Inggris dan Arab. Ya. Yang ketiga, saintek. Saintek. Bukan ilmu agama. Oke. Ya, bukan ilmu agama. Saintek.
Itu yang Oke. kami pengumpulkan. Iya. Ya. Baik. Dan kami katakan itu pesantren berevolusi. Ya, Terima kasih. oke. Terima kasih Pak Prof. Kasim. Ya, itu mengingatkan juga tentang kritik ya terhadap dunia pendidikan kita. Yang lebih banyak kognisi, oriented ya, yang daripada mental akhlak ya atau etika. Aspek afektif dari dunia pendidikan kita yang keteteran. Terakhir Pak Imran Hanafi, waktu kita ya insya Allah jam 5 ya. Pas kita tutup sesuai dengan waktu yang kita sudah arrange. Pak Imran Hanafi ini mantan atase pendidikan, juga dosen hubungan internasional. Nah, barangkali juga bisa bicara tentang dimensi hubungan internasional ya, Pak Imran. Tolong dari kita ini belum ada yang menyentuh itu. Silakan. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diefektifkan waktunya, Pak. Ya. Beberapa hari lalu, Prof. Kasim Matar memang sempat mengumumkakan tentang revolusi. Saya lupa ketika itu apa di grup atau di mana gitu ya. Nah, walaupun beliau ulang lagi pada hari ini, yang saya bayangkan ketika itu bahwa revolusi yang mungkin beliau maksud adalah revolusi yang teratur gitu, bukan revolusi yang chaos. Oke, tadi Revolusi yang teratur dan revolusi yang chaos. saya berpikir bahwa revolusi yang dimaksud itu adalah revolusi yang teratur, bukan revolusi yang membuat chaos. Oke. Oke. Ya. Nah, tadi Pak Subhan itu mengemukakan tentang fenomena ya dari masalah masalah hilir yang ada di masyarakat kita sekarang ini, yang itu dikemukakan oleh Prof. Hamid dalam kaitan dengan masalah kelembagaan gitu ya. Nah, salah satu masalah kelembagaan yang dikemukakan oleh Prof. Hamid ini itu terkait dengan masalah pendidikan gitu. Nah, saya kira kalau kita belajar dari manapun sejarah kemajuan bangsa di dunia ini, pendidikan itu menjadi nomor satu gitu. Nah, dia bukan hanya membangun kecerdasan, tapi dia membangun karakter, dia membangun pemimpin gitu. Nah, masalah mendasar kita, tadi disinggung juga oleh Prof. Kasim Matar, masalah mendasar kita, karena pendidikan pun itu menjadi masalah itu sendiri gitu. Walaupun tadi sempat Prof. Hamid mengungkapkan bahwa di Jakarta itu juga ada, saya kira ya bisa dikemukakan juga di Makassar sedikit lah, bahwa ada kelompok masyarakat yang keluar dari pengurusan pemerintah, di mana pendidikan mereka itu menuju kepada yang tadi itu pembangunan kecerdasan dan kemudian dan juga pembangunan karakter gitu. Secara spesifik juga saya ingin mengungkapkan bahwa Papua yang memiliki dana otonomi daerah yang begitu besar, itu mencoba keluar dari apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu, dengan mempersiapkan generasinya untuk menjadi orang-orang yang berpendidikan jauh daripada apa yang dipikirkan oleh daerah-daerah lain. Sehingga sebenarnya informasi kita di sini bahwa provinsi yang paling banyak mengirim anak-anak ke luar negeri, Papua. Itu ratusan ada di Inggris, di Amerika, dan itu di Eropa dan belakangan juga Cina, dan itu mulai malah SMP gitu. Dan itu kalau kita mau tahu ya, itu di Papua, itu agak lazim kalau kita mendengar anak-anak SMP, anak SMA, itu ngomong bahwa dia pengen kuliah di Oxford. Dia pengen kuliah di Cambridge. Coba tanya anak-anak Makassar itu, ada nggak yang berpikir seperti itu? Nah, inilah yang kemudian nanti akan terjadi ketimpangan di mana ada sebagian masyarakat yang itu memiliki kemampuan sedemikian rupa oleh pendidikan, ya, kelembagaan yang dimukakan oleh Prof. Hamid ini, yang kemudian melesat. Nah, ini akan ada dikotomi di dalam masyarakat kita, di mana ada sekelompok orang yang itu hanya karena ijazah atau itu hanya karena misalnya ya syukur-syukur kalau masih ijazah dengan gelar, tapi kemudian ada dengan ijazah palsu dan sebagainya, dan itu memang kita lihat fenomenanya sekarang itu.
itu akan berkompetisi ataupun melakukan atau bahkan menjadi konflik dengan mereka yang memang secara jujur mendapatkan kemampuannya dengan pendidikan yang baik. Nah, dalam kaitan dengan inilah yang kemudian saya kemukakan tadi, karena seolah kita menjadi tertumbuk gitu, mulai dari mana gitu, karena semuanya masalah gitu. Nah, revolusi inilah, kalau nggak salah yang beberapa hari lalu itu Prof. Kasim Matar mengungkapkan revolusi harus dilakukan oleh Prabowo gitu. Nah, saya menjadi bertanya-tanya, apakah Pak Prabowo ini melakukan revolusi dengan misalnya ingin memberantas oligarki dan segala macamnya seperti yang dikemukakan oleh Prof. Marzuki atau apa gitu. Nah, tetapi itu juga tidak mudah. Ya, tidak mudah karena ya itu tadi yang lagi-lagi dikemukakan oleh Prof. Marzuki bahwa ada kepentingan politik orang gitu untuk berkuasa. Nah, saya kira disinilah kemudian kalau kita melihat bagaimana bangsa-bangsa lain di dunia ini begitu konsisten dan itu memiliki integritas yang begitu tinggi, nah konsistensi ini harus dijaga sedemikian rupa sehingga misalnya, nah ini tadi masalahnya, walaupun sebenarnya dulu reformasi, tapi kita tidak konsisten. Akhirnya kita hanya berpocok-pocok gitu kan, maju mundur, yang akhirnya mundur betul gitu sampai sekarang gitu. Nah, harus dijaga sehingga memang kita harus maju gitu. Apapun, entah itu reformasi atau tadi revolusi yang teratur itu. Nah, karena hanya beberapa kali melakukan pergantian kepemimpinan yang masif, tapi kemudian mereka itu konsisten dan kita lihat sekarang hampir semua orang Indonesia terutama Gen Z ini itu menjadi mengidolakan Korea Selatan gitu. Nah, terakhir saya kira keteraturan inilah yang saya kira perlu kita lakukan. Nah, sehingga kita itu tidak akan dibajak oleh orang-orang yang tadi dikemukakan oleh Pak Subhan atau misalnya partai-partai yang berkoalisi yang sebenarnya hanya untuk mengamankan diri. Dan kemudian yang lebih terpenting lagi adalah bagaimana kalangan sipil ini itu bisa melakukan tekanan gitu. Karena ya tadi Pak Adi pun mengungkapkan bahwa kalangan sipil pun itu tersedot gitu. Jadi akhirnya supremasi sipil itu boleh dikata ya lebur gitu ya. Tidak ada lagi. Baik. Sekian. Makasih banyak Pak Imran Hanafi. Saya kira ada beberapa poin juga yang kita bisa ambil sebagai catatan. Sebelum saya buat catatan diskusi kita, ada yang lain yang mau menyampaikan sesuatu? Oh ya silakan, tapi singkat saja ya. Baru ke Pak Subhan, kemudian kita tutup. Ya. Saya kira untuk proses revolusi yang dimaksud, di sini saya hanya ada 4 kata tidak yang tidak boleh dilakukan, yang harus kita giring ke sana. Yang pertama, untuk tidak terjadi manipulasi informasi yang sekarang ini dilakukan oleh influencer. Ini terus terjadi manipulasi informasi ini. Yang pertama. Yang kedua, tidak melakukan manipulasi politik transaksional. Ini yang terjadi ya. Jadi betapa tidak? Ini sekarang ini kan seolah-olah semuanya di Gerindra sana itu. Yang ketiga, tidak melakukan kompromi kebijakan. Sudah kebijakan dikompromikan lagi. Dan yang terakhir, tidak melakukan kebijakan yang diperdagangkan. Tadi ini masalah korupsi. Saya kira itu. Makasih. Ada tadi sebenarnya hal yang serupa dan itu jadi catatan akhir kita. Sebentar saya bacakan. Silakan, ada yang mau sampaikan terakhir sekali. Tolong diefektifkan. Jadi saya hanya melengkapi cerita tadi seorang anak pejabat elit yang bersekolah di antar pembantunya. Korupsi sudah masuk ke ruang privat dalam rumah. Sudah di kamar tidur, ada brankas di dalam situ. Anak ini menyaksikan separuh hidupnya itu perilaku korupsi orang tuanya dan dia sudah nyaman dengan keadaan itu. Sehingga anak ini imajinasinya sebagai pemimpin adalah imajinasi korupsi.
dan imajinasi koruptif dia bagikan ke teman-teman. Karena itulah maka penting betul untuk memutus imajinasi kepemimpinan efektif, kepemimpinan koruptif ini. Saya kira itu. Baik. Ya, baik Bapak Ibu-Ibu, saya banyak sebetulnya catatan ini, tapi yang utama saya kira hampir ada catatan penting. Apa persoalan sistem ya yang dihadapi. Catatan tentang problem logika transaksional ya yang menjadi ya 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 ya. Oke. Karena yang rusak kan semuanya tuh. Sekarang kalau mau bikin catatan, bagaimana memperbaiki semua lingkungan kita yang rusak itu catatannya. Ya, oke. Silakan. Ya, itu simpulannya sebenarnya. Kemudian yang kedua ada revolusi, reformasi juga yang disampaikan. Tapi ada yang menarik bahwa revolusi yang dimaksud itu adalah revolusi yang teratur. Itu teorinya saya kira perlu kita lebih dalami lagi. Karena basis ya. Ya. Cepat, menyeluruh dan mendasar. Bukan lambat. Oke. Bukan lambat. Enggak, maka yang teratur atau tidak teratur itu bukan tidak persoalan di situ. Ya. Iya. Revolusi Rusia, revolusi ya. berubah. Kalau hanya reformasi hanya yang di sana sini saja dia. Non-reki oligarki. Non-reki oligarki. Kalau reformasi dia yang masuk. Terima kasih. Baik. Saya menghindari sebenarnya catatan yang paradoks ya, atau catatan yang ambigu. Itu sebenarnya. Tapi kalaupun itu ada ambigu atau paradoksal, mungkin ya yang disebut, kita kembali ke masing-masing ya yang disebut oleh Prof. Kasim. Nah, saya membuat catatan juga tentang local wisdom. Tadi itu hal yang juga sangat penting apa? Jangan bicara local wisdom. Ya. Jangan. Tidak ada local wisdom juga diinjak-injak. Kita mau ubah semua ini supaya jangan menginjak-injak local wisdom itu berubah setelah besok. Baik. Ada tadi ucapan narek kotea nimak bicara tuacai. Itu local wisdomnya situ. Yang saya mau katakan sebenarnya. Tutuko. Melo nitu teleng. Nah itu yang sebenarnya pernyataan awal juga yang kita sampaikan ya. Ya. Baik, saya kira itu juga catatan tadi ada yang disampaikan juga, saya kira ya, Bro Moin. Oke, ada satu sebetulnya yang disebut konsep habitus, konsep strukturasi ya. Saya tidak tahu apakah kita ada di dalam simpulan atau catatan ini bahwa perubahan itu bisa muncul dari sistem berupa revolusi, bisa muncul dari perubahan bertahap atau reformasi, atau bisa muncul dari keduanya, antara sistem dan manusia. Dan itu yang mungkin menjadi tangkapan ya, yang saya temukan bahwa butuh titik temu antara perilaku dengan sistem, antara budaya, moralitas, dan struktur. Nah, untuk perubahan itulah menjadi tantangan kita ke depan. Di sisi lain, ya bisa saja ekstremitas antara sistem dan moral ya, itu berbenturan atau perilaku, tapi ya itu mungkin kembali yang disebut Prof. Kasim, kembali ke masing-masing saja. Makasih banyak Bapak Ibu, ke diskusi kita untuk forum dosen hari ini sangat mendalam dan banyak yang bisa menginspirasi. Mudah-mudahan pemerintah mendengar. Diskusi kita ini tayang di YouTube live dan disaksikan ya dengan jaringan Tribun Timur, bahkan mungkin se-Indonesia, dan ya mudah-mudahan
menjadi inspirasi untuk perubahan negeri ini, asa bagi buat negeri ini ya, yang bisa didengarkan oleh seluruh elit kita dan masyarakat kita. Makasih banyak, sampai ketemu. Ada satu catatan penting tentang pendidikan, saya kira tadi mungkin itu bisa menjadi ancangan kita ya untuk pertemuan berikutnya tentang tata kelola pendidikan ya. Apakah karena menjadi sumber yang dianggap justru problem dan perubahan yang dari situ asalnya harus dilakukan. Ya, oke, nanti kita bicarakan kalau ada topik lain. Makasih banyak Bapak Ibu. Kita berikan aplaus untuk diri kita, untuk forum kita masing-masing. Sampai ketemu di forum dosen berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dari Forum Dosen Refleksi Kebangsaan. Tentunya diskusi hari ini mengingatkan kita bahwa krisis bukan alasan untuk menyerah, melainkan momentum untuk berbenah. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian dan juga mohon maaf jika dalam penyelenggaraan masih ada kekurangan. Dan kami juga tentunya menyediakan santapan terlebih dahulu, jadi sebelum pulang boleh untuk menikmati santapan yang telah kami sediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.